Bab 990. Tidak, itu bukan daya tarik. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, semakin kuat seorang pria, semakin banyak suka dari lawan jenis akan diperoleh. Di dunia ini, yang tidak dimiliki oleh orang-orang kuat dan berkuasa itu beberapa wanita. Meskipun tidak adil, Anda harus mengakui faktanya. Apalagi menurut saya, meskipun saudara Harvey penyanyang, dia tidak promiskuous. Dia pasti akan mencintai setiap wanita yang dia miliki. Balas Diana, Victoria, meskipun kata-katanya begitu, wanita mana yang tidak ingin pria yang disukainya jomblo? Harapan adalah harapan, tetapi kebenaran adalah kebenaran, dan keduanya tidak dapat dikacaukan. Victoria mengangkat bahu. Diana menyipitkan matanya dan berkata, Victoria, apakah kamu memberi dirimu kesempatan ketika kamu mengatakan itu? Sebenarnya, kamu juga menyukai kakak Harvey, dan kamu ingin menjadi wanita yang mencari kakak Harvey, kan? Mendengar ini, Saint Veronica juga ragu-ragu wajahnya menatap Victoria dengan heran. Setelah beberapa hari bergaul, Saint Veronica mengenal Victoria lebih baik. Wanita ini tidak hanya memiliki wajah yang cantik dan sosok yang baik, tetapi kemampuan pribadinya juga sangat kuat. Hanya mengendalikan organisasi bajak laut terbesar di dunia telah meninggalkan banyak orang di belakang. Apalagi, belum lagi wanita, hanya sedikit pria yang bisa melakukannya. Apakah Victoria benar-benar menyukai Harvey? Tepat ketika Saint Veronica mengira Diana sedang bercanda, Victoria mengangguk dengan murah hati dan berkata, ya, saya selalu menyukai saudara Harvey, dan saya akan mencari kesempatan untuk mengaku kepada saudara Harvey. Victoria, Anda berkata apakah Anda bercanda? Saint Veronica tampak terkejut, jelas tidak mengharapkan Victoria untuk mengakuinya dengan begitu murah hati. Jika Anda menyukainya, dan jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menyukainya. Apa yang menipu? Victoria merentangkan tangannya, dan kemudian tersenyum, saudari Veronica, kamu cemburu. Cemburu. Saint Veronica tersipu dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, selama pria itu tidak menyukai beberapa wanita yang berantakan. Aku tidak keberatan jika kamu menyukai Harvey, bagaimanapun juga, kalian berdua sudah saling kenal sejak lama dan mengembangkan perasaan satu sama lain. Itu tidak mengejutkan. Tertawa, karena itu masalahnya, maka aku lega. Victoria terkikik dan menjawab. Diana melambaikan tangannya, Victoria, simpan saja, kakak Harvey selalu menganggapmu sebagai saudara perempuannya, dia tidak akan menerimamu. Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya sekarang. Victoria tampak acuh tak acuh, saya tidak akan menyerah. Namun, saat Diana dan Victoria sedang mengobrol, telepon Saint Veronica di atas meja berdering. Saint Veronica tertegun sejenak, lalu mengangkat telepon dan meliriknya. Ketika dia melihat bahwa ide penelepon adalah Zhao Tianxun, Saint Veronica bahkan lebih aneh lagi, tidak tahu apa yang terjadi pada broter Zhao yang menghubunginya. Saint Veronica tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung menghubungkan telepon. Hei, apakah itu Veronica? Suara Zhao Tianxun terdengar. Saudara Zhao, ini aku, ada apa, ada apa? Saint Veronica menjawab, dia bisa mendengar suara Zhao Tianxun sedikit cemas. Veronica, apakah saudara Harvey bersamamu? Zhao Tianxun bertanya dengan cepat. Harvey bersamaku, ada apa? Biarkan kakak Harvey menjawab telepon. Saudara Zhao, Harvey sedikit sibuk sekarang, Anda dapat memberitahu saya jika Anda memiliki sesuatu, dan saya akan membantu Anda menyampaikannya. Tidak apa-apa. Zhao Tianxun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Veronica, beritahu saudara Harvey, katakan saja sesuatu terjadi di sini di Aurus Hills. 1 jam yang lalu, Istana Xuanfei mengirim seseorang untuk mengambil sustermu. Jian Hen dan Kuang Dao tidak dapat menghentikan orang-orang dari Istana Xuanfei, dan mereka berdua terluka parah. Apa? Sustermu dibawa pergi. Saint Veronica terkejut dan langsung duduk dari kursi malas. Diana dan Victoria, yang sedang mengobrol, keduanya memandang Saint Veronica dengan ekspresi bingung, tidak tahu mengapa Saint Veronica bereaksi begitu banyak. Ya, sistermu memang dibawa pergi. Zhao Tian menuruti, dan kemudian buru-buru berkata, Veronica, cepat dan beritahu Broter Harvey tentang ini. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, Anda hanya dapat meminta Broter Harvey untuk memutuskan. Oke, aku akan berbicara dengan Harvey sekarang. Saint Veronica menjawab berulang kali, mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah menutup telepon, Saint Veronica langsung berdiri. Saudari Veronica, mengapa wajahmu sangat jelek, apa yang terjadi? Diana bertanya dengan cepat. Memang benar sesuatu telah terjadi, aku harus cepat memberitahu Harvey. Jawab Saint Veronica. Kakak ipar, Diana, Victoria, jangan khawatir tentang mengobrol, ayo pergi ke pulau lain dengan kapal pesiar bagaimana kalau kita mengadakan pesta api unggun malam ini, semua orang akan hidup. Pada saat ini, Hola York, Ron, Hermes berjalan mendekat sambil tersenyum. Aku masih main kentut, kakak iparku telah mengatakan sesuatu yang penting, dan sekarang aku harus memberitahu Broter Harvey. Victoria menjawab dengan marah. Ah! Hola York tertegun, apa masalahnya? Situasinya mendesak, dan saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mari kita pergi ke Harvey dulu, dan saya akan memberitahu Anda secara rinci tentang jalan tarian Sen King. Oke. Hola York juga bisa melihat bahwa Saint Veronica tidak bercanda, jadi dia dengan cepat memerintahkan seseorang untuk menyiapkan mobil. Setelah para prajurit kuil Sura mengendarai mobil, Saint Veronica dan rombongannya membawa mobil ke pangkalan belakang gunung. Sepanjang jalan, Saint Veronica tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Hola York dan yang lainnya tentang seluk-beluk masalah ini. Hola York tertawa dan berkata, saya juga tahu beberapa sekolah seni bela diri kuno di Shenzhou, tetapi, berapa usianya sekarang, sekolah seni bela diri kuno ini masih menetapkan aturan aneh ini, yang benar-benar bertele-tele. Hermes cemberut. Karena ipar perempuan dari Erlene diambil, maka itu masalah besar untuk merebut kembali orang-orang. Jika Istana Xuanfei tidak setuju, maka mulailah pertarungan dan kalahkan mereka. Dengan saran ini, Ron juga setuju. Mengangguk, untuk seni bela diri kuno yang bertele-tele, kamu harus memberinya pelajaran yang bagus. Saint Veronica mengerutkan kening, apa yang harus dilakukan, mari kita tunggu sampai kamu melihat Harvey. Hola York dan yang lain menganggukkan kepala, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berkendara sebentar, mobil tiba di kaki gunung belakang Pulau Shuro.
Setelah memasuki markas, Holayork dan Saint Veronica langsung menggeledah 3 ruangan tempat Harvey berlatih. Namun, ketika Holayork dan yang lainnya membuka 3 kamar, mereka tidak melihat Harvey. Namun, untuk kekhawatiran Holayork dan yang lainnya, tanah di 3 kamar ini penuh dengan darah dan beberapa kotoran hitam. Selain itu, jejak telapak tangan, sidik jari dan jejak kaki tertinggal di mana-mana di tanah dan dinding yang terbuat dari paduan super, dan bahkan ada retakan di beberapa tempat. Singkatnya, 3 kamar yang digunakan Harvey untuk mengolah telah rusak tanpa bisa dikenali dan harus diperbaiki nanti. Hermes melihat ke ruang penginderaan gravitasi, dan mengambil napas dalam-dalam. Ya ampun, Harvey benar-benar berkultivasi akhir-akhir ini, bukankah dia menyabotase? Bisakah kamu membuat paduan super? Ini pertama kalinya aku melihat ruangan hancur seperti ini, sulit dipercaya. Ron juga bergumam, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sepertinya kekuatan Brother Harvey telah meningkat lagi. Holayork tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Oke, sekarang bukan waktunya membicarakan ini, ayo cepat cari tahu di mana kakak Harvey, kata Diana buru-buru. Oke, ayo pergi ke ruang kendali utama. Holayork mengangguk, dan kemudian membawa semua orang ke ruang kendali utama pangkalan. Bab 991. Ruang kontrol utama menempati area yang luas, dan dinding serta lantainya terbuat dari paduan super. Ada berbagai instrumen canggih di dalamnya, dan berbagai karakter kompleks berdenyut di layar tampilan foto listrik di dinding, menunjukkan berbagai model 3 dimensi. Beberapa ilmuwan berjas putih dan beberapa prajurit kuil Shuro berseragam hitam berjalan-jalan di dalam. Namun, ketika Holayork dan rombongannya memasuki ruang kontrol utama, mereka melihat bahwa semua orang di ruang kontrol dikelilingi oleh layar tampilan, membuat ledakan keheranan. Oh mega rekor yang dipegang oleh Raja Titans di Gravity Sensing Room sebenarnya telah dipecahkan. Selain rekor, Gravity Sensing Room, rekor untuk Polar Sensing Room, dan Volcano Sensing, kamar, juga rusak. Ya. Siapa yang memecahkan rekor? Itu terlalu kuat. Mungkinkah itu prajurit kuil Shuro kita? Kapan pejuang yang begitu kuat muncul di kuil Shuro kita? Kualitas fisik prajurit ini dalam semua aspek. Mereka telah melampaui 3 raja, Raja Titans, kelelawar hantu haus darah, dan Raja Serigala akhir zaman. 3 hari, hanya butuh 3 hari, rekor itu dipecahkan. Ini benar-benar keajaiban. Tidak. Pemecah rekor orang-orang bukanlah prajurit dari Istana Shuro kita. Tetapi kepala istana baru dari Istana Shuro kita. Sama seperti semua orang sedang berdiskusi, Holayork dan kelompoknya berjalan mendekat. Apa yang kamu bicarakan, sangat hidup. Holayork bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika semua orang melihat Holayork dan rombongannya datang, mereka semua menyambut mereka dengan hormat. Saudara Feng, baru setengah jam yang lalu, Hallmaster yang baru memecahkan rekor yang dibuat oleh Raja Titans dan kelelawar hantu yang haus darah di ruang penginderaan gravitasi, ruang penginderaan kutub, dan ruang penginderaan vulkanik. Istana Shuro balas prajurit itu. Benarkah? Saudara Harvey memecahkan rekor 3 kamar. Holayork terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Tidak hanya Holayork, tetapi Ron dan yang lainnya tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, 3 hari yang lalu, Harvey dapat menahan gravitasi maksimum 100 kali di ruang induksi gravitasi. Suhu terendah yang dapat ditahan Harvey di ruang induksi kutub adalah minus 110 derajat, dan di gunung berapi ruang induksi, suhu maksimum yang dapat ditoleransi adalah 320 derajat. Meskipun ketiga data itu sangat dekat dengan 3 raja, tidak mungkin memecahkan rekor yang dibuat oleh 3 raja dalam 3 hari. Kak Feng, awalnya kami tidak percaya. Kami mengira perangkat di ruangan itu rusak dan datanya salah. Namun, setelah pengujian berulang kali oleh teknisi kami, akhirnya kami menemukan bahwa perangkat itu tidak ada masalah dan data di dalam ruangan. Kami Master Aula yang baru memang telah memecahkan berbagai rekor dengan kebugaran fisik mutlak. Seorang pejuang dari Aula Asura menjelaskan, dan kemudian menunjuk ke layar lebar. Holayork dan Ron menatap layar. Ketika mereka melihat 3 angka pertama di layar, mereka semua merasa seperti disambar petir, dan mereka tercengang. Ditampilkan di layar adalah 3 simbol yang mewakili, ruang induksi gravitasi, ruang induksi kutub, dan ruang induksi gunung berapi. 3 angka dengan warna merah tebal ditampilkan di belakang 3 tanda. 160, 220, 550. Dengan kata lain, Harvey sekarang dapat menahan 160 kali gravitasi, suhu terendah yang dapat ditahannya adalah minus 220 derajat, dan suhu tertinggi yang dapat ditahannya adalah 550 derajat. Sebelumnya, rekor ruang induksi gravitasi dan ruang induksi gunung berapi dipegang oleh Raja Titan, yang mampu menahan gravitasi 130 kali lipat dan suhu maksimum 500 derajat. Rekor ruang induksi kutub adalah kelelawar hantu yang haus darah, dan suhu terendah yang dapat ditahannya adalah minus 180 derajat. Hanya butuh 3 hari bagi Harvey untuk membuat rekor baru. Dalam menahan gravitasi, itu melampaui Raja Titan sebanyak 30 kali. Dalam hal menahan suhu tinggi, itu melampaui Raja Titan sebesar 50 derajat. Dalam hal suhu rendah, itu melampaui kelelawar hantu yang haus darah sebesar 40 derajat. Meskipun kesenjangannya tidak besar, data menunjukkan bahwa itu memang terlampaui. Ya Tuhan, apa yang telah kamu lakukan dalam 3 hari terakhir, kebugaran fisik ini meningkat terlalu cepat. Hermes menelan dan menggosok matanya dengan keras, hanya untuk memastikan bahwa dia tidak melihatnya. Luar biasa, Brother Harvey telah mencapai terobosan diri lagi. Ron berkata sambil menghela nafas lega, saya khawatir, tidak akan lama lagi nilai tertinggi dari ketiga kamar ini akan dibobol oleh Brother Harvey. Semua peneliti dan Shuro yang hadir-hadir. Prajurit kuil juga mengangguk setuju. Jika dikatakan sebelumnya, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang, mereka harus mempercayainya. Pada tingkat ini, Hallmaster baru sepenuhnya mampu menembus nilai tertinggi dari ketiga kamar ini. Seorang lelaki tua berkulit putih berjas putih berkata dengan emosi, ternyata tubuh manusia dapat berkembang ke titik seperti itu, yang menyegarkan pemahaman saya sebelumnya tentang batas-batas tubuh manusia. Sekelompok pejuang di kuil Shuro juga kagum, dan hati mereka dipenuhi dengan kekaguman, penuh kebanggaan dan kebanggaan. Semakin kuat Aula Master baru, semakin mereka menantikan masa depan Aula Shuro. Saudara Feng, apakah kita akan menerbitkan catatan yang dibuat oleh Aula Master yang baru? Tanya seorang prajurit dari Aula Shuro. Terbitkan.
Holayork mengangguk, menerbitkan data tidak hanya akan menginspirasi saudara dan saudari kita, tetapi juga menginspirasi semua orang untuk maju lebih berani dan menjadi lebih kuat. Ya. Prajurit kuil Shuro mengangguk dan setuju. Turun. Ngomong-ngomong, mengapa ketua aula kita tidak ada di kamar, kemana dia pergi? Holayork bertanya. Pemantauan barusan menunjukkan bahwa setelah meninggalkan ruang induksi vulkanik, kepala istana pergi ke kamar mandi, mungkin untuk mandi. Seorang profesor berambut pirang menjawab. Oke, semuanya tetap sibuk dengan urusanmu sendiri. Holayork mengangguk, lalu membawa Ron dan yang lainnya keluar dari ruang kendali utama dan berjalan menuju kamar mandi dasar. Ketika dia tiba di pintu kamar mandi, dia melihat sosok berjalan keluar dari kamar mandi, itu adalah Harvey yang baru saja selesai mandi. Meskipun hanya 3 hari lagi, Holayork, Ron, dan yang lainnya merasa bahwa temperamen Harvey tampaknya telah berubah. Di bawah penerangan lampu koridor, Harvey mengenakan pakaian putih dan celana panjang hitam. Matanya bahkan lebih dalam, dengan cahaya redup, seolah matanya berisi seluruh galaksi. Seluruh pribadinya terlihat lebih terkendali, dan berdiri di sana tidak berbeda dari orang biasa. Namun, untuk beberapa alasan, semakin dekat mereka dengan Harvey, semakin Holayork dan yang lainnya merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Oleh karena itu, dalam 3 hari terakhir, Harvey kehilangan tidur dan makanan, dan mengalami 3 hari siksaan seperti 18 lapis neraka. Akhirnya, upaya itu membuahkan hasil, tadi malam, fisik Harvey akhirnya menembus ke tubuh emas di lantai 4. Pagi ini, kultivasi Harvey juga telah menembus dari tahap awal Liken ke tahap tengah Liken. Bahkan karena terobosan fisik, kultivasi Harvey tidak hanya menembus ke tahap tengah alam debu, tetapi juga hanya selangkah lagi dari tahap selanjutnya dari alam debu. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Setelah menerobos ke ranah berikutnya, butuh waktu lama untuk menstabilkan kultivasi seorang seniman bela diri umum, dan kemudian perlahan-lahan mendekati ranah berikutnya. Sekarang, Harvey tidak hanya menembus ke ranah berikutnya, tetapi juga menstabilkan ranah ini dalam waktu singkat, dan juga telah menyentuh ambang ranah berikutnya. Jika hal semacam ini dikatakan, saya khawatir akan ada keributan di seluruh dunia seni bela diri kuno. Harvey melihat Holayork dan yang lainnya berjalan dengan linglung, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kalian semua di sini? Apakah Anda menebak bahwa saya akan pergi hari ini? Bab 992. Namun, Holayork dan Ron hanya menatap Harvey dengan cermat, tetapi mereka tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Harvey berkata dengan aneh, hei, mengapa kamu menatapku seperti ini, apakah aku masih memiliki sesuatu yang kotor di wajahku yang belum aku cuci? Holayork melangkah maju, melihat Harvey dari atas ke bawah, dan bertanya, Saudara Harvey, apakah kultivasi Anda telah menembus? Yah, itu telah menembus. Harvey mengangguk sambil tersenyum, dan kekuatan tubuh Anda juga telah diperkuat. Tampaknya, ruang penginderaan gravitasi, ruang penginderaan kutub, dan ruang induksi vulkanik cukup membantu untuk latihan saya saat ini. Ron mengacungkan jempol, Harvey saudara, kamu masih luar biasa, hanya butuh 3 hari untuk mencapai terobosan diri. Harvey kakak omong kosong. Hermes pun ikut tertawa dan mengacungkan jempol. Ngomong-ngomong, saudara Harvey, kamu memecahkan rekor yang dibuat oleh Raja Titans dan kelelawar hantu haus darah di sini, tahukah kamu? Diana bertanya sambil tersenyum. Oh, benarkah? Harvey tersenyum, saya baru berkultivasi selama 3 hari terakhir, tetapi saya tidak memperhatikannya. Apa rekor yang saya buat sekarang? Diana menjawab, kakak Harvey, bisakah kamu menanggungnya sekarang? Gravitasi maksimum adalah 160 kali, melebihi Raja Titan sebanyak 30 kali. Suhu maksimum yang dapat ditahannya adalah 550 derajat, yang 50 derajat lebih tinggi dari Raja Titans. Suhu terendah yang dapat ditahannya adalah 220 derajat, 40 derajat lebih tinggi dari kelelawar hantu yang haus darah dengan. Kata lain, ketiga rekor telah dipecahkan oleh Anda. Sekarang berita ini seharusnya menyebar ke seluruh Pulau Sura, dan saya khawatir bahwa setiap prajurit di kuil Shuro sekarang menganggapmu sebagai dewa. Haha, jika kamu senior kelelawar hantu senior dan Titan tahu tentang ini, dan aku tidak tahu apakah wajahku akan menjadi hijau. Harvey tertawa, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, orang gila, kamu datang kepadaku, ada apa? Iya, aku hampir lupa tentang bisnis ini. Saint Veronica menepuk dahinya, dan dengan cepat berkata, Harvey, barusan Zhao Zhao Brother menelepon dan berkata bahwa sistermu dibawa pergi oleh orang-orang dari istana Xuanfei. Apa? Harvey tersenyum, wajahnya tiba-tiba berubah, Erlene diambil. Apa yang terjadi? Jianhen Aren bukankah mereka di sini bersama Kuang Dao, dan Presiden Guo, bukankah mereka juga pergi ke Aorus Hills? Mungkinkah mereka tidak dapat menghentikan orang-orang dari istana Xuanfei? Saint Veronica menjawab, dengarkan saudara Zhao, istana Xuanfei mengirim mereka orang-orangnya sangat kuat, Jianhen dan Kuang Dao tidak bisa menghentikan mereka sama sekali, dan mereka semua terluka parah. Sial. Harvey mengepalkan tinjunya, awan gelap muncul di matanya, dan cahaya dingin berkedip. Harvey, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saint Veronica memandang Harvey dengan ekspresi khawatir, saudara Zhao, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, jadi izinkan saya memberitahu Anda dan biarkan Anda memutuskan. Harvey Chang menghela nafas lega, ayo kembali ke Aorus Hills dulu, jika ada yang harus kamu lakukan, aku akan membicarakannya setelah melihat Tianxun dan yang lainnya. Memem. Saint Veronica mengangguk dengan penuh semangat. Gila, bantu kami mengatur pesawat khusus, kami akan kembali ke Aorus Hills hari ini. Harvey berkata kepada Holayork. Oke, aku akan mengaturnya. Holayork mengangguk. Dia juga tahu bahwa sangat penting untuk menyelamatkan orang, jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan, dan meminta seseorang mengatur pesawat khusus. Setelah itu, Harvey dan rombongannya meninggalkan pangkalan, masuk ke mobil, dan menuju ke bandara di pulau itu. Sepanjang jalan, wajah Harvey jelek, seolah tertutup awan. Saint Veronica meraih tangan pria itu dan berkata dengan lembut, Harvey, jangan terlalu khawatir, istana Xuanfei mengambil sistermu hanya untuk membiarkan sistermu mewarisi tahta kepala istana. Oleh karena itu, orang-orang di istana Xuanfei adalah tidak akan menyakiti sistermu. Tapi, Harvey mengerutkan kening, masih khawatir. Dia mendengar Mu Erlene mengatakan bahwa setiap murid yang mewarisi tahta penguasa istana tidak dapat mematahkan tubuhnya. Erlene kamu telah rusak. Jika seseorang dari istana Xuanfei mengetahuinya, apakah dia akan marah dan menghukum nyanyianmu?
Bagaimanapun, karena inilah ibu Mu Erlene hampir menghancurkan keluargamu dari keluarga kerajaan. Tapi sekarang, Mu Erlene telah mengikuti jalan ibunya, akankah orang-orang di Istana Xuanfei menghitung semua kebencian lama dan baru pada Mu Erlene? Harvey secara alami tidak ingin hal seperti itu terjadi. Tetapi hanya karena Anda tidak menginginkannya bukan berarti itu tidak akan terjadi. Tapi apa? Sen Veronica tampak bingung. Tidak ada. Harvey menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Semoga hal-hal tidak berjalan ke arah yang terburuk. Jika mereka benar-benar berani menyakiti Dirge, maka mereka akan mendapat masalah besar dengan mereka. Tanpa sepatah kata pun, mobil dengan cepat tiba di bandara. Setelah turun dari mobil, Harvey dan rombongannya berjalan menuju jet pribadi dengan pintu terbuka. Sebelum naik ke pesawat, Harvey menoleh untuk melihat Hola York dan yang lainnya, dan berkata, "Gila, Ron, Diana, Hermes, Victoria, kamu harus lebih berhati-hati selama ini. Kelompok Kaisar Kegelapan sedang dalam kegelapan, mereka mungkin saya akan meluncurkan serangan balik terhadap Anda kapan saja. Jika ada keadaan darurat, ingatlah untuk menghubungi saya kapan saja. Jangan khawatir, Saudara Harvey, kami akan baik-baik saja." Hola York mengangkat tangannya dan memukul dadanya. "Kakak Harvey, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri," kata Diana. "Ya." Harvey mengangguk, lalu naik ke pesawat bersama Sen Veronica. Ketika pesawat lepas landas dan terbang dari Pulau Sura, Hola York dan 5 talenta menarik pandangan mereka. Ron memandang Hola York dan berkata, "Gila, karena kakak Harvey pergi, kita juga harus pergi. Dalam waktu dekat, kita pasti akan memiliki pertempuran besar dengan Kaisar Kegelapan dan yang lainnya. Selama waktu ini, kita harus meningkatkan kekuatan kita. Jaga dan tingkatkan kekuatan, siap bertarung kapan saja." "Oke." Hola York mengangguk, "Apa yang terjadi, tetap berhubungan dengan semua orang kapan saja." "Oke." Ron dan Diana menjawab. Perjalanannya panjang, dan pesawat membutuhkan waktu sekitar 15 jam untuk tiba di Bandara Aurus Hills. Setelah tiba di bandara, Harvey dan Sen Veronica berjalan ke lobi bandara, sementara Harvey menghubungi Zhao Tianxun. Setelah berjalan ke lobi bandara, keduanya menemukan tempat duduk dan duduk. Sen Veronica melirik bandara yang sudah dikenalnya dan berkata dengan penuh emosi, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa begitu banyak hal terjadi kali ini ketika saya pergi ke Dubai. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar tidak tahu bahwa dunia ini sangat misterius, dan ada hal-hal gelap yang tersembunyi. Di satu sisi, aku merasa seperti sedang bermimpi." Harvey berkata ringan, "Semua ini bukan mimpi, tetapi keberadaan nyata. Dunia ini jauh lebih besar dan lebih misterius dari yang kita bayangkan." "Yah." Sen Veronica mengangguk, "Kapan Saudara Zhao datang?" "Tianxun harusnya sedang dalam perjalanan, dan dia akan berada di sana sebentar lagi," jawab Harvey. "Menunggu sekitar setengah jam." Zhao Tianxun, Wang Qi, Tang Daoquan, Zhang Mang, dan lainnya masuk dari luar bandara. "Tianxun." Harvey Chong melambai ke arah kerumunan. "Mencari saudara." Zhao Tianxun dan yang lainnya berteriak dan bergegas untuk menyambutnya. "Apakah Jian Hen dan Crazy Blade baik-baik saja?" Harvey bertanya. Meskipun semua orang terluka parah, untungnya, perawatannya tepat waktu, jadi luka semua orang telah stabil, jawab Zhao Tianxun. Harvey mengangguk dan berkata, "Ayo pergi ke rumah sakit dulu." Setelah itu, Harvey dan kelompoknya meninggalkan bandara dan pergi ke rumah sakit rakyat pertama. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Zhao Tianxun juga memberitahu Harvey tentang bagaimana Mu Erlene dibawa pergi oleh orang-orang di Istana Xuanfei. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Tianxun, wajah Harvey tenggelam, dan dia berkata, "Tidak heran mereka tidak bisa menghentikan Jian Hen, saya tidak menyangka bahwa Istana Xuanfei bahkan mengirim para tetua. Saudara Harvey, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zhao Tianxun bertanya. "Tentu saja aku akan pergi ke Istana Xuanfei untuk menyelamatkan Dirge." Harvey menjawab dengan wajah dingin. Bab 993. Zhao Tianxun mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Harvey, saya khawatir tidak akan mudah untuk menyelamatkan saudarimu. Saya mendengar dari Penatua Huo dari Sekte Taiyi dan Penatua Li dari Paviliun Huoyun bahwa meskipun ada semua murid perempuan di Istana Xuanfei, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ada 8 tetua di Istana Xuanfei, yang masing-masing sangat kuat dan terkenal di seluruh dunia seni bela diri kuno. Penatua yang datang untuk menangkap sistermu kali ini menempati urutan keempat di antara 8 tetua. Itu dikatakan bahwa ada selain 8 tetua, Istana Xuanfei memiliki 16 penjaga, 24 master kemudi, dan puluhan ribu murid. 3 tetua yang lebih kuat dari tetua bernama Mei Lanying. Tidak heran bahwa keluargamu dari keluarga kerajaan hampir hancur. Tampaknya Istana Xuanfei ini tidak dapat diremehkan." Harvey menoleh dan melihatnya. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap di luar jendela, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Namun, tidak peduli seberapa kuat Istana Xuanfei, saya harus menyelamatkan Dirge. Jika ada yang menghalangi saya akan membunuh siapapun." "Kakak Harvey, mengapa kamu tidak memikirkannya dengan hati-hati? Mungkin kita bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelamatkan orang," saran Zhao Tianxun. "Ya, Harvey, jangan impulsif, mari kita pikirkan." Sen Veronica juga menyarankan. "Tidak perlu." Harvey menggelengkan kepalanya, "Menyelamatkan orang tidak dapat ditunda, aku tidak ingin sesuatu terjadi pada Dirge." Zhao Tianxun dan Wang Qi saling memandang, menghela nafas dan menggelengkan kepala. Setelah mengikuti Harvey begitu lama, mereka juga memahami perilaku Harvey. Selama itu yang diputuskan oleh Brother Harvey, itu tidak akan berubah. Setelah mengemudi selama lebih dari setengah jam, mobil tiba di rumah sakit rakyat pertama. Di bawah kepemimpinan Zhao Tianxun, Harvey dan rombongannya datang ke bangsal. Ada 2 tempat tidur di bangsal, Jian Hen dan Kuang Dao berbaring di tempat tidur, dengan kain kasa di sekujur tubuh mereka. Namun, keduanya menatap kosong ke langit-langit, ekspresi mereka suram. Harvey juga tahu bahwa kedua orang ini pasti menyalahkan diri mereka sendiri. Lagi pula, sebelum dia pergi, dia telah menjelaskan kepada mereka bahwa dia harus melindungi Mu Erlene dengan baik. "Kakak Harvey." Melihat Harvey masuk, Jian Hen dan Kuang Dao berjuang untuk bangun. "Oke, kalian semua terluka seperti ini, jadi jangan bergerak." Harvey meminta keduanya untuk berbaring dan bercanda. "Katakan padaku, sudah berapa kali aku datang ke rumah sakit untuk menemuimu?" Jian Hen berbisik, "Kakak Harvey, maafkan aku, itu karena kami tidak berguna, itu sebabnya sustermu dibawa pergi."
Oke, jangan salahkan dirimu sendiri, kalian berdua, aku tahu kamu telah melakukan yang terbaik. Harvey menepuk bahu mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, itu tidak hanya Anda, saya bukankah itu juga sering terluka, tidak terluka, di mana Anda bisa tumbuh. Dunia ini sangat besar, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah eksistensi terkuat, dan setiap orang terkadang terluka. Saya hanya berharap setiap saat Anda terluka, Anda bisa belajar darinya. Setelah menyadari sesuatu, periksa kebocoran dan isi celahnya, lalu terus bekerja keras untuk membuat diri Anda lebih kuat. Tidak masalah jika Anda terluka sekarang, asalkan Anda tidak mati, Anda beruntung, dan Anda masih akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Saya berharap bahwa di masa depan, dalam situasi putus asa hidup dan mati pada akhirnya, Anda, bukan musuh Anda, yang dapat mengaduk gigi dan bertahanlah. Kalian semua adalah saudaraku, aku tidak ingin ada di antara kalian yang pergi, aku tidak tahan menerima pukulan seperti ini. Mendengar kata-kata Harvey, Jian Jianhen dan Kuang Dao merasakan kelembutan di hati mereka. Hati mereka tersentuh, dan mata mereka merah. Meskipun suara Harvey tenang, mereka bisa mendengar persaudaraan mendalam Harvey terhadap mereka. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya juga sangat emosional. Ini adalah saudara Harvey yang mereka ikuti, yang penuh kasih sayang dan benar, dan tidak akan pernah menyalahkan orang-orang di sekitar mereka dengan santai. Tidak peduli seberapa sakit hatinya, di depan saudara-saudaranya, dia bisa tersenyum dan membuat mereka merasa nyaman. Saint Veronica juga diam-diam menyeka air matanya. Meskipun dia seorang wanita, dia juga dapat mengalami perasaan tulus di antara pria. Jianhen mendesis, kakak Harvey, aku pasti akan bekerja lebih keras, dan aku tidak akan mempermalukanmu lagi di masa depan. Kuang Dao berbaring di tempat tidur, air mata mengalir, kakak Harvey, kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku terlahir sebagai pedang tulang, cocok untuk berlatih pedang. Anda bilang, pemborosan seperti saya benar-benar bisa tumbuh menjadi pendekar pedang terkuat. Tentu saja. Harvey menatap Crazy Saber dengan tatapan serius, suaranya bergetar. Dia berkata, Blade gila, jangan katakan kata-kata menyedihkan seperti itu di masa depan. Saudara-saudaraku, tidak satupun dari mereka adalah sampah, wajah air mata. Harvey menghela napas dalam-dalam, lalu aku puntur mereka berdua, dan meresepkan 2 resep untuk luka mereka. Setelah itu, Harvey menyapa mereka berdua dan berbalik untuk pergi ke bangsal lain. Kakak Harvey, Jianhen tiba-tiba menghentikan Harvey. Ada apa? Apakah ada hal lain? Harvey berbalik dan bertanya. Kakak Harvey, apakah kamu akan menyelamatkan sistermu? Jianhen menatap Harvey dan bertanya. Tentu. Harvey mengangguk, lalu berkata, selain menyelamatkan Dirge, aku juga ingin membalaskan dendammu. Aku tentu tidak akan membiarkan siapapun yang berani menyakiti saudaraku. Jangan pergi. Kenapa? Orang-orang di istana Xuanfei sangat baik. Kuat. Jianhen, Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Anda telah mengikuti saya begitu lama, dan Anda harus tahu orang seperti apa saya ini. Anda dapat menggerakkan saya, tetapi kamu tidak dapat memindahkan orang-orang di sekitarku. Harvey tersenyum ringan. Jadi, rawat lukamu dengan baik dan tunggu aku kembali. Setelah berbicara, Harvey meninggalkan bangsal, hanya menyisakan pedang. Tanda dan mendesah. Jianhen dan Kuang Dao juga ingin membantu, tetapi mereka terlalu terluka untuk melakukan apapun. Setelah meninggalkan bangsal tempat Jianhen dan Kuang Dao tinggal, Harvey pergi mengunjungi Bai Long Yuan, Chen Ruoyu, Guo Mengcuan, Qin Jiuxiao dan Fu Gongcheng. Akhirnya, Harvey datang ke bangsal tempat Huo Shoucheng dan Li Zuo Guang tinggal. Harvey tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri kuno. Karena itu, dia hanya bisa datang untuk bertanya kepada 2 orang ini. Bagaimanapun, keduanya berasal dari paviliun Taiyimen dan Huo Yun di dunia seni bela diri kuno. Tuan York. Huo Shoucheng dan Li Zuo Guang keduanya duduk dan menyapa Harvey ketika mereka melihat Harvey masuk. Penatua Huo, Penatua Li, bagaimana luka kalian berdua? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Harvey. Tuan York, cedera kami tidak serius, dan kami akan pulih dalam beberapa hari, jawab Huo Shoucheng. Bagus. Harvey mengangguk, namun, aku akan membantumu dengan akupuntur dan meresepkan resep, sehingga kamu bisa lebih cepat sembuh. Terima kasih banyak, Li Zuo Guang berterima kasih padanya. Harvey mengangguk, lalu akupuntur mereka berdua, dan meresepkan 2 resep. Huo Shoucheng menggerakkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, keterampilan medis Tuan York benar-benar bagus. Setelah perawatanmu, aku merasa jauh lebih baik. Li Zuo Guang juga memandang Harvey dengan hormat, dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus. Kultivasi Harvey. Dengan kata lain, kultivasi pemuda ini pasti lebih tinggi dari dirinya. Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda yang dihargai oleh tuanmu, dia memiliki keterampilan medis dan seni bela diri, dan dia benar-benar luar biasa. Penatua Huo, Nyonya Li, aku di sini kali ini untuk mengunjungi kalian berdua, dan juga untuk menanyakan tentang istana Xuanfei dari kalian berdua. Harvey langsung menjelaskan tujuannya. Tuan York, apakah Anda mencoba menyelamatkan nonamu? Huo Shoucheng bertanya. Itu benar. Harvey mengangguk. Apakah kamu ingin pergi sendiri? Huo Shoucheng bertanya lagi. Ya. Harvey mengangguk, ini adalah keluhan saya dengan istana Xuanfei, jadi saya tidak akan mengganggu orang lain. Bab 994. Huo Shoucheng sedikit mengernyit dan berkata, Tuan York, jika itu masalahnya, maka saya tidak menyarankan Anda untuk menyelamatkan orang. Ya, Tuan York, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya lagi. Li Zuo Guang mengambil alih kata-kata, suan kekuatan istana wanita benar-benar kuat, bahkan jika 2 sekte utama kita, sekte Taiyi dan paviliun Huo Yun, keluar dari sarang, mereka tidak akan dapat mengambil keuntungan apapun. Jangan bujuk kalian berdua, saya telah membuat keputusan, saya harus menyelamatkan orang. Harvey menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, saya mencari kalian berdua untuk mencari tahu tentang situasi dunia seni bela diri kuno dan Xuanfei Istana, dan saya harap kalian berdua bisa memberitahu saya apa yang mereka ketahui. Oke. Nah, karena Anda sudah membuat keputusan, izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi di dunia seni bela diri kuno. Huo Shoucheng menghela nafas, mengetahui bahwa Harvey tidak dapat dibujuk, jadi dia perlahan berkata, seni bela diri di dunia seni bela diri kuno dibagi. Untuk gerbang luar dan gerbang dalam, sekolah gerbang luar terletak di dunia sekuler dan dapat ditemukan di dunia
Namun, sekolah gerbang dalam terletak di dunia seni bela diri kuno, dan orang-orang biasa tidak dapat menemukan sekolah ini sama sekali. Meskipun dunia seni bela diri kuno sama dengan dunia sekuler di Shenzhou, dua antarmuka dipisahkan oleh pesona itu sudah lama sekali. Artinya, meskipun dunia seni bela diri kuno ada di Shenzhou, itu ada di antarmuka lain, antarmuka yang dibuat oleh orang dahulu. Tujuannya adalah, ini juga untuk menjaga perkembangan stabil dari dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler. Bagaimanapun, para pejuang di dunia seni bela diri kuno itu bukan lagi orang biasa. Jika mereka masuk dan meninggalkan dunia sekuler sesuka hati, begitu ada kekacauan, akan sulit bagi seseorang untuk menekan mereka. Tentu saja, karena Dewa Pedang seluruh orang didorong untuk berlatih seni bela diri, jadi tahun-tahun ini, pertukaran antara dua antarmuka menjadi lebih dekat. Orang-orang dari dunia seni bela diri kuno dapat datang ke dunia sekuler untuk membuka bela diri aula seni, dan orang-orang dari dunia sekuler dapat pergi ke dunia seni bela diri kuno untuk belajar seni bela diri selama mereka diakui. Untuk jaga-jaga, Dewa Pedang menciptakan pemegang pedang untuk menjaga ketertiban seni bela diri kuno dunia dan dunia sekuler. Lalu bagaimana aku bisa memasuki dunia seni bela diri kuno? Di mana pesonanya? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey tidak terkejut dengan hal-hal ini. Lagi pula, tempat di mana saya pernah pergi dengan tuan saya bukanlah di bumi, tetapi di pesawat lain. Karena itu, dia tahu bahwa apa yang dilihat kebanyakan orang sekarang bukanlah seluruh dunia. Ada banyak pesawat di dunia seribu besar, dan kebanyakan orang hanya menganggap ini sebagai legenda. Lagi pula, sebagian besar orang memiliki penglihatan yang terbatas dan tidak dapat menyentuh benda-benda ini sama sekali. Namun, Saint Veronica, Zhao Tianxun dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Huo Shoucheng. Meskipun mereka juga mengetahui keberadaan dunia seni bela diri kuno, mereka belum pernah mendengar bahwa dunia seni bela diri kuno sebenarnya terletak di antarmuka lain Shenzhou. Ini benar-benar menyegarkan kognisi mereka. Huo Shoucheng menjawab, saya tahu 6 pintu masuk yang dapat memasuki dunia seni bela diri kuno. 6 pintu masuk ini terletak di Gunung Kunlun, Taishan, Huashan, Songshan, Hengshan, dan Hengshan. Di antara Gunung Kunlun dan Gunung Wuyue, semuanya adalah penghalang didirikan oleh kekuatan kuno, dan selama Anda melewati penghalang, Anda dapat memasuki dunia seni bela diri kuno. Huo Lao, 5 gunung ini telah dikembangkan menjadi tempat wisata, tidakkah mereka takut bahwa orang-orang di dunia sekuler akan menemukan jalan ke dunia kuno? Pintu masuk ke dunia persilatan. Saint Veronica bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Tianxun dan Wang Qi juga penasaran, jelas mereka juga memikirkan hal ini. Tentu saja orang-orang di dunia sekuler tidak dapat menemukannya. Huo Shoucheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, meskipun 5 gunung suci telah dikembangkan menjadi tempat wisata, pengembangannya hanya di pinggiran. Dari 5 gunung suci tidak boleh dikembangkan. Orang biasa juga dilarang masuk dan keluar. Apalagi, bahkan jika seseorang benar-benar menemukan pintu masuk secara tidak sengaja, tanpa kunci khusus, mereka tidak akan bisa membuka batu itu. Gerbang, buka penghalang, atau masuki dunia seni bela diri kuno. Jadi begitu. Saint Veronica tiba-tiba mengangguk. Menurut ini, yang paling dekat dengan Aurus Hills, pintu masuk ke dunia seni bela diri kuno adalah Hengshan di Provinsi Hunan. Harvey membalas sebuah kalimat, dan kemudian bertanya, Penatua Huo, di mana tepatnya lokasi pintu masuk ke Hengshan? Apa kuncinya? Ini kuncinya. Huo Shoucheng mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan token dari sakunya, setiap sekte di dunia seni bela diri kuno memiliki kunci seperti itu, dan ada lebih dari satu. Namun, tidak dalam keadaan khusus, orang-orang dari semua sekte besar tidak diperbolehkan menggunakan kunci sesuka hati dan menginjakkan kaki di dunia biasa sesuka hati. Harvey mengambil token berukuran tamparan dan melihat dengan cermat. Token ini berbentuk lonjong, agak berat, cukup berat, dan hanya seukuran telapak tangan. Apa yang diwakili oleh pola binatang suci ini? Harvey bertanya. Pola dari 5 binatang ilahi ini secara alami mewakili 5 keluarga seni bela diri kuno di dunia seni bela diri kuno. Li Zuoguang mengambil alih kata-kata dan berkata, 5 keluarga seni bela diri kuno telah diwarisi selama bertahun-tahun, dan mereka telah selalu berdiri teguh. Mereka adalah yang paling kuat di dunia seni bela diri kuno. Kekuatan keseluruhan keluarga lebih kuat daripada sekte manapun. Jadi, Harvey mengangguk perlahan dan bertanya, bagaimana saya bisa menemukan pintu masuk ke dunia seni bela diri kuno? Saya memiliki peta di sini, yang ditandai secara rinci. Lokasi yang tepat dari 6 pintu masuk utama. Selain itu, peta ini juga merinci 5 keluarga seni bela diri kuno dan lokasi spesifik dari sekte besar. Awalnya, peta ini tidak dimaksudkan untuk dilihat oleh orang lain, tetapi, lihat Tuan York, Anda memiliki ini perlu, dan Anda juga seorang seniman bela diri, jadi tidak ilegal untuk menunjukkannya kepada Anda. Kata Huo Shoucheng, lalu mengambil ponselnya dari meja samping tempat tidur dan bertanya, omong-omong, Tuan York, saya akan menambahkan WeChat Anda, dan saya akan memberikan peta itu kepada Anda. Kirimkan kepada saya melalui WeChat. Harvey terkejut sejenak, Huo tua, tidakkah Anda harus memberi saya peta versi kertas? Misalnya, digambar di kertas kraft atau kulit binatang, Saint Veronica. Dan Zhao Tianxun beberapa orang juga terkejut dan bingung. Huo Shoucheng tertawa dan berkata, Tuan York, berapa usianya sekarang, bagaimana Anda masih membutuhkan barang-barang itu? Sekarang banyak sekte dan keluarga maju seiring waktu, dan mereka menggunakan ponsel dan komputer. Selain itu, Puncak Shenzhou juga mengkhususkan diri dalam menciptakan jaringan komunikasi yang memungkinkan dunia persilatan kuno dan dunia untuk berkomunikasi satu sama lain. Yah, sepertinya aku sudah ketinggalan zaman. Harvey tersenyum canggung, dan kemudian menambahkan WeChat Huo Shoucheng. Huo Shoucheng juga mengirimi Harvey peta definisi tinggi. Harvey mengklik peta dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa peta dunia seni bela diri kuno lebih besar dari yang diharapkan, dan lokasi sekte dan keluarga besar juga ditandai dengan jelas. Dengan peta ini, Anda tidak perlu khawatir tersesat. Huo tua, terima kasih atas petamu, dan, pinjamkan aku kunci ini sebentar, dan aku akan
Akan mengembalikannya kepadamu ketika aku keluar dari dunia seni bela diri kuno. Harvey berterima kasih. Tidak masalah. Huo Shoucheng langsung setuju. Kemudian, Harvey mengobrol sebentar dengan Huo Shoucheng dan Li Zuoguang sebelum meninggalkan rumah sakit. Namun, tunggu sampai Harvey pergi. Huo Shoucheng mengerutkan kening dan berkata kepada Li Zuoguang, Li Tua, Tuan Yor pergi ke istana Xuanfei sendirian untuk menyelamatkan orang. Pasti banyak kemalangan. Mari kita hubungi kepala dengan cepat dan biarkan kepala mengirim seseorang untuk membantu. Tuan. Mu juga berkata, mari kita bantu Tuan Yor sebanyak mungkin. Selain itu, dua sekte kita juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan akun lama dengan istana Xuanfei. Mata Li Zuoguang dingin, dan dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Huo Shoucheng tidak ragu-ragu, mengambil ponselnya dan menghubungi sektenya. Bab 995. Pada saat ini, pintu rumah sakit. Harvey mengambil ponselnya dan langsung memesan penerbangan ke Yancheng, Provinsi Xiang. Hengshan terletak di Yancheng. Mulai dari Aorus Hills, dibutuhkan sekitar 2 jam untuk mencapai tujuan dengan pesawat. Saudara Harvey, apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi ke dunia seni bela diri kuno sendirian? Tanya Zhao Tianxun. Itu benar. Harvey mengangguk, jika kamu terburu-buru ke sana lebih awal, kamu akan dapat menyelamatkan Dirge lebih awal. Jika waktu terlalu lama, variabelnya akan meningkat. Tetapi Penatua Huo dan Penatua Li juga berkata, istana Xuanfei ada begitu banyak tuan, terlalu sulit untuk menyelamatkan orang. Saya khawatir Anda tidak menyelamatkan mereka, tetapi malah menempatkan diri Anda sendiri. Kata Sen Veronica cemas. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku harus pergi. Harvey menatap langit malam di kejauhan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Erlene adalah wanitaku, dia telah dibawa pergi. Sekarang, bagaimana saya bisa duduk dan menonton? Mungkin jika saya memikirkannya lagi, akan ada cara yang lebih baik untuk menyelamatkan orang. Namun, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, 1 detik adalah 1 detik lebih awal. Jika saya tidak melakukannya tidak melihat Erlene, aku merasa tidak nyaman. Harvey. Sen Veronica menatap kosong pada profil Harvey, dan baru kemudian dia memahami berat Mu Erlene di hati seorang pria. Tetapi juga, pria pertama yang dikenal pria adalah Mu Erlene. Karena itu, Mu Erlene harus memiliki bobot terberat di hati seorang pria. Untuk menyelamatkan Mu Erlene, bahkan jika dia adalah musuh ribuan orang, dia tidak takut. Dia bahkan berpikir, jika orang yang tertangkap adalah dirinya sendiri, apakah seorang pria akan melakukan hal yang sama? Harvey sepertinya bisa merasakan apa yang dipikirkan wanita itu, menoleh dan tersenyum lembut, Veronica, jangan pikirkan itu, jika kamu tertangkap, aku akan melakukan hal yang sama. Oh. Sen Veronica sedikit menundukkan kepalanya, meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, hatinya sangat manis. Setidaknya, di hati pria, status mereka sama pentingnya. Harvey menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Zhao Tianxun, dan berkata, Tianxun, jaga baik-baik Jian Hen dan Kuang Dao. Setelah berbicara, Harvey menatap Sen Veronica lagi dan tersenyum lembut, tunggu aku untuk kembalilah. Harvey langsung berbalik, menghentikan taksi di pinggir jalan, dan langsung menuju bandara Aorus Hills. Baru setelah mereka melihat Harvey pergi, Sen Veronica dan Zhao Tianxun kembali sadar. Saudara Zhao, Harvey pergi ke istana Xuanfei sendirian untuk menyelamatkan orang, saya masih khawatir. Kita harus menemukan cara untuk membantu Harvey, kata Sen Veronica. Aku benar-benar memikirkan cara, aku tidak boleh membiarkan brother Harvey salah. Zhao Tianxun mengerutkan kening, memikirkannya, matanya tiba-tiba menyala. Ada solusinya. Solusi apa? Sen Veronica, Wang Qi dan yang lainnya semua memandang Zhao Tianxun. Bukankah kakak Harvey memiliki saudara laki-laki bernama Si Yingyang? Si Yingyang adalah penguasa alam yang menjaga kuil jiwa naga barat, dan dia memiliki pengaruh besar di Tiongkok. Mungkin alam guru memiliki cara yang lebih baik, jawab Zhao Tianxun. Lalu apa yang kamu tunggu, cepat dan hubungi penguasa kerajaan, kata Sen Veronica. Oke, aku akan menghubungimu sekarang. Zhao Tianxun mengangguk, lalu mengangkat telepon dan menelepon Si Yingyang. Belum lama ini, Hinia Club dibuka kembali. Zhao Tianxun, Si Yingyang, Bai Yulin dan yang lainnya minum dan mengobrol satu sama lain. Semua orang menjadi teman, jadi mereka saling meninggalkan informasi kontak. Telepon berdering sebentar dan terhubung. Hei, apakah itu kakak Zhao? Suara Si Yingyang datang dari ujung telepon. Tuan Realem, saya Zhao Tianxun. Jawab Zhao Tianxun. Haha, kakak Zhao, kita berteman, kamu tidak perlu memanggilku tuan kerajaan, panggil saja aku Yingyang. Si Yingyang tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, kakak Zhao, ada apa denganmu memanggilku? Yingyang, sesuatu terjadi pada saudara Harvey, dan beginilah kelanjutannya. Zhao Tianxun juga tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Si Yingyang bahwa Harvey akan pergi ke dunia seni bela diri kuno untuk menyelamatkan orang-orang di cara yang ringkas. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Tianxun, suara Si Yingyang tiba-tiba meningkat beberapa desibel. Saudara Harvey sangat kacau, beraninya kamu pergi ke dunia seni bela diri kuno sendirian untuk menyelamatkan orang. Saya tahu sedikit tentang istana Xuanfei, sekte ini sangat kuat, dan terkenal di seluruh dunia seni bela diri kuno kembali kemudian. Keluargamu keluarga kerajaan hampir musnah. Sampai hari ini, istana Xuanfei adalah mimpi buruk banyak keluarga kaya di Longcheng. Yingyang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar Si Yingyang juga mengatakan hal yang sama, Zhao Tianxun merasa lebih gelisah. Saudara Zhao, jangan khawatir, saya akan menemukan jalan di sini. Karena istana Xuanfei berani pergi ke dunia sekuler tanpa izin untuk menangkap orang, dan bahkan membunuh orang. Maka, pemegang pedang, harus bertanggung jawab atas aku ini. Untuk menghubungi pemegang pedang. Oke, Yingyang, kalau begitu tolong. Setelah berbicara, Si Yingyang menutup telepon. Apa yang dikatakan penguasa kerajaan? Sen Veronica dengan cepat bertanya. Zhao Tianxun menjawab, Yingyang berkata dia datang untuk mencari jalan, dan dia juga mengatakan bahwa dia akan menghubungi pemegang pedang. Selama pemegang pedang dapat campur tangan dalam masalah ini, bahaya menemukan saudaraku dapat diminimalkan. Bagus. Sen Veronica menghela nafas lega, saya harap Harvey dapat kembali dengan selamat. Pasti.
Mata Zhao Tianxun tegas, kakak Harvey pasti akan kembali dengan selamat. Pada saat yang sama, perbatasan barat Cina. Malam itu seperti tinta, dan anginnya dingin. Di kantor pusat, Xi Yingyang, yang mengenakan seragam hitam dengan lencana kepala naga emas di dadanya, sedang duduk di belakang meja. Ada setumpuk dokumen di atas meja, dan jelas bahwa dia baru saja sibuk berurusan dengan perbatasan barat. Setelah Xi Yingyang menutup telepon, alisnya berkerut, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Tanpa berpikir panjang, dia meletakkan puntung rokok di asbak, lalu mengangkat telepon dan menelepon. Telepon berdering sebentar dan terhubung. Yo, ini benar-benar langka, Master Realem Barat yang bermartabat benar-benar punya waktu untuk memanggilku. Katakan padaku. Master Realem, ada apa denganmu memanggilku? Suara wanita yang menyenangkan datang. Xi Yingyang tidak berniat bercanda, dan berkata langsung, Qianying, aku memanggilmu untuk memintamu, pembawa pedang, untuk membantuku. Oleh karena itu, Xi Yingyang dihubungi oleh pembawa pedang ke-9, Suzaku. Ji Qianying. Di antara 10 orang di The Swordsman, ia memiliki hubungan terbaik dengan Ji Qianying, dan keduanya telah berteman sejak lama. Giggle, istana jiwa nagamu masih membutuhkan bantuan, pemegang pedang, kami. Katakan padaku. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Ji Qianying terkikik dan bertanya. Xi Yingyang menjawab dengan suara yang dalam, di pagi hari ini, orang-orang dari istana Xuanfei di dunia bela diri kuno datang ke dunia sekuler tanpa izin untuk menangkap orang, dan mereka juga membunuh banyak orang. Haruskah Anda, pemegang pedang mengurus masalah ini? Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Suara Ji Qianying menjadi dingin. Tentu saja, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya. Jawab Xi Yingyang. Itu tidak benar, Yingyang, kapan kamu mulai mengurus dunia seni bela diri kuno? Juga, menekan para perusuh di dunia seni bela diri kuno pada awalnya adalah tugas kami sebagai pemegang pedang. Apa hubungannya denganmu? Yingyang, katakan padaku dengan jujur, apa yang terjadi di sini? Qianying, itu terutama karena masalah ini ada hubungannya dengan kakak Harvey. Xi Yingyang tidak menyembunyikannya, dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Xi Yingyang, Ji Qianying berkata tanpa berkata-kata, Harvey, orang ini tidak bisa berhenti, mengapa dia selalu suka membuat masalah? Belum lama ini, dia menyebabkan keluarga Liu Timur Laut dan dunia seni bela diri kuno Tianjimen, dan sekarang dia masuk ke Xuanzang. Istana hilang, orang ini adalah hal yang baik. Dia benar-benar berpikir dia bisa menyelamatkan wanitanya jika dia pergi ke istana Xuanfei sendirian. Mengapa? Orang ini begitu tidak mengerti. Dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan dalam dunia. Congguan ini adalah adegan yang hanya terjadi di drama TV. Orang ini benar-benar mengkhawatirkan. Bab 996. Mendengar wanita itu banyak mengoceh, Xi Yingyang mendengar sesuatu yang lain. Dia tertawa dan bercanda, Qianying, aku mencari saudaraku untuk menyelamatkan wanitaku, mengapa kamu begitu peduli? Mungkinkah kamu menyukai pemburu saudaraku, jadi kamu cemburu? Setelah memarahi, Ji Qianying segera menutup telepon. Xi Yingyang memegang telepon yang ditutup dan tertegun beberapa saat. Tapi segera, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum jahat. Meskipun berurusan dengan perselisihan antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler memang menjadi tanggung jawab pengguna pedang. Namun, kapan harus menghadapinya, itu semua tergantung pada mood pemegang pedang. Tapi sekarang, dia tidak khawatir lagi. Semakin banyak Ji Qianying menjelaskan, semakin dia bisa membuktikan bahwa dia tertarik pada Brother Harvey dan peduli pada Brother Harvey. Oleh karena itu, wanita itu pasti tidak akan melihat Brother Harvey dalam kecelakaan, dan akan segera membawa orang ke dunia seni bela diri kuno. Keberuntungan bunga persik saudara Harvey benar-benar makmur, dan bahkan gadis cantik seperti itu telah menaklukkannya. Xi Yingyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Namun, setelah memikirkannya, Xi Yingyang masih ingin secara pribadi pergi ke dunia seni bela diri kuno untuk membantu Harvey. Harvey adalah saudaranya, sekarang dia tahu bahwa saudaranya dalam krisis, dia secara alami tidak bisa diam. Namun, tepat saat Xi Yingyang hendak pergi, ada ketukan di pintu. Masuk. Xi Yingyang menjawab. Pintu didorong terbuka, dan seorang prajurit berseragam hitam dan lencana kepala naga emas bergegas masuk. Kaisar, laporkan sesuatu. Ada apa? Xi Yingyang bertanya. Berita datang dari perbatasan barat laut sekarang bahwa sekelompok orang misterius masuk, dan kamu harus buru-buru menanganinya sekarang, jawab prajurit itu. Sialan. Xi Ying mengangkat alisnya dan mengerutkan kening, mengapa sesuatu terjadi saat ini? Prajurit itu tertegun, Jingzu, apakah Anda memiliki hal lain untuk ditangani? Haruskah saya mengatur orang lain untuk pergi? Tidak perlu. Xi Yingyang melambaikan tangannya, biarkan aku pergi sendiri. Setelah berbicara, Xi Yingyang mengenakan mantelnya, siapkan mobilnya. Ya. Prajurit itu mengangguk dan segera pergi dari kantor. Pada saat yang sama, perbatasan timur Cina. Ada sebuah pulau kecil di Laut Timur. Pulau kecil ini bernama Pulau Donglin dan juga merupakan markas Qilimen. Di sekitar pulau, ada patroli laut yang berpatroli sepanjang waktu. Pulau ini juga dijaga ketat, dengan pos di 5 anak tangga dan pos di 10 anak tangga. Pada saat ini, itu sekitar jam 9 malam. Di ruang konferensi markas besar di Pulau Donglin. Ruang konferensi luas dan cerah, dan area sekitarnya terbuat dari paduan, sehingga bahkan rudal tidak dapat menembusnya. Ada orang-orang yang duduk di kedua sisi meja rapat logam panjang. Semua orang mengenakan seragam biru laut dan lencana unicorn, dengan ekspresi tegas dan wajah tegas. Proyeksi di dinding di depan ruang konferensi menunjukkan peta perbatasan timur dan laut, dengan tanda-tanda di atasnya. Selama periode waktu ini, semua orang harus waspada untuk berjaga-jaga terhadap penyusup asing. Seorang pria muda berseragam, mengenakan lencana, dengan wajah yang adil, dan wajah yang lembut dan elegan sedang berbicara. Pemuda ini adalah penguasa ranah sekte Qilin, Bai Yulin. Jatuhkan jatuh. Tetapi pada saat ini, alarm berbunyi di ruang konferensi. Bagaimana situasinya? Ekspresi Bai Yulin berubah. Segera, orang-orang yang duduk di kedua sisi meja konferensi menerima panggilan. Lord of the Realm, seorang penyusup ditemukan 50 mil laut ke utara. Seorang penyusup ditemukan 60 mil laut ke barat. Seorang penyusup juga ditemukan 40 mil laut ke timur. Orang-orang yang duduk di kedua sisi meja konferensi berturut-turut
Mendengar laporan itu, wajah Bai Yulin tiba-tiba menjadi dingin, dan ekspresi lembut aslinya tidak ada lagi. Bersiaplah untuk bertarung. Bai Yulin berteriak keras. Ya. Semua orang menjawab serempak, lalu bangkit dan meninggalkan ruang konferensi. Malam ini, orang-orang biasa di China masih menjalani kehidupan malam mereka seperti biasa. Namun, 4 perbatasan di timur, barat, selatan dan utara Shenzhou diserang oleh musuh pada saat yang bersamaan. Malam ini adalah malam tanpa tidur bagi para prajurit yang menjaga perbatasan. Jam 10 tengah malam. Provinsi Hunan, Yancheng. Sebuah pesawat penumpang dari Aurus Hills mendarat dengan mantap di Bandara Yancheng. Tidak lama kemudian, mengenakan kemeja katun keras stand up putih, celana panjang kasual hitam, dan sepasang sepatu kain hitam di kakinya, seorang pemuda biasa dan tampak biasa keluar dari pintu keluar. Pemuda ini adalah Harvey yang berasal dari Aurus Hills. Meskipun para penumpang di bandara merasa bahwa pakaian Harvey sedikit kotor, mata semua orang tidak terlalu tertuju padanya. Bagaimanapun, Harvey terlihat terlalu biasa. Setelah Harvey keluar dari bandara, dia menghentikan taksi di pinggir jalan. Adik kecil, mau kemana? Tanya sopir taksi sambil tersenyum. Pergi ke Hengshan. Harvey menjawab. Ah. Sopir taksi tertegun sejenak, kakak, apa yang kamu lakukan di Hengshan malam ini? Sekarang objek wisata Hengshan ditutup, bahkan jika kamu ingin bermain, kamu harus menunggu sampai besok. Ah. Keluargaku tinggal di dekat sana. York mencari-cari alasan. Sopir taksi memandang Harvey dengan ekspresi aneh, dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Lagi pula, ada banyak tamu aneh yang dia tarik, dan yang ini tidak buruk, dia hanya perlu membayar ongkosnya. Jadi, sopir taksi langsung menyalakan mobil, meninggalkan bandara, dan langsung menuju Hengshan. Sepanjang jalan, sopir taksi ingin berbicara dengan Harvey beberapa kali, tetapi Harvey hanya melihat keluar jendela dan mengabaikannya. Sopir taksi tidak mengolok-olok dirinya lagi, dan berkonsentrasi mengemudikan mobil. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan, dan mobil melaju selama hampir 1 jam sebelum tiba di gerbang tempat wisata Hengshan yang indah. Karena sudah larut malam, tempat-tempat wisata ditutup. Kecuali satu ruang keamanan, di mana lampu masih menyala, sisa tempat itu gelap gulita. Setelah mobil berhenti, Harvey membayar ongkos dan langsung turun dari mobil. Setelah taksi pergi, Harvey berjalan dengan tenang di sekitar tempat yang indah, dan kemudian memasuki tempat yang indah dari tempat yang tidak terpantau. Setelah memasuki tempat yang indah, Harvey mengeluarkan ponselnya dan melirik peta lagi, menentukan orientasi pintu masuk lagi, dan kemudian langsung menuju pintu masuk. Sebagai salah satu dari 5 gunung suci, Gunung Hang megah dan membentang ribuan mil. Selain itu, Hengshan adalah tanah suci Tao dan Buddha yang terkenal di Cina. Ada lebih dari 200 kuil, biara, dan kuil di sekitar gunung. Ada juga banyak mitos dan legenda tentang Hengshan. Pada saat itu, Zurong, Dewa Api, ditunjuk oleh Kaisar Kuning untuk menjaga Hengshan, mengajar orang menggunakan api, dan mengolah segala sesuatu. Dikatakan bahwa 2 peninggalan Sakyamuni yang sebenarnya tersembunyi di pagoda peninggalan Vajra di kuil Nantai, Hengshan. Justru karena inilah Hengshan telah ditutupi dengan kerudung yang lebih misterius. Namun, Harvey tidak punya niat untuk menghargai pemandangan, tetapi berlari sepanjang jalan menuju tujuan. Setelah melewati petak-petak hutan, melintasi sungai, dan melintasi pegunungan, butuh waktu hampir 2 jam untuk mencapai kedalaman Gunung Hang. Puncak utama Hengshan termasuk Puncak Huiyan, Puncak Zurong, Puncak Zigai, Gunung Yuelu, Del. Puncak tertinggi, Puncak Zurong, mencapai 1.300 meter di atas permukaan laut. Pintu masuk yang ditandai pada peta berada di Puncak Zurong. Berkeliling sepanjang jalan, Harvey akhirnya tiba di tempat yang ditandai di peta, yang juga merupakan tempat di kaki Puncak Zurong, dan ada catatan di peta, pintu masuknya ada di air terjun. Tempat di mana Harvey berada terhalang oleh sebuah sungai kecil yang lebarnya 70-80 meter. Air terjun di gunung itu seperti Bima Sakti 9 hari yang jatuh dari langit, menjelajahi sungai, membuat tamparan keras, yang sangat mengejutkan. Bab 997. Harvey tidak ragu-ragu. Setelah mundur agak jauh, dia langsung mengerahkan kekuatan tubuh kedagingannya dan berlari dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat mendekati tepi sungai, Harvey membanting kakinya ke tanah, dan kekuatannya meledak seketika. Panjang. Sebuah ledakan. Sebuah lubang yang dalam meledak di tanah, dan Harvey seperti naga gila, menyapu sungai selebar 70 atau 80 meter, dan menabrak air terjun dengan ledakan. Saya melihat bahwa di belakang air terjun ada sebuah gua, di dalamnya gelap gulita, dan saya tidak bisa melihat jari-jari saya. Harvey mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter, di depan gua ada koridor yang tidak bisa dilihat sekilas. Sepertinya berjalan di sepanjang koridor ini, Anda dapat mencapai lokasi simen. Gumam Harvey, dan kemudian lari di sepanjang koridor ini. Apalagi koridor ini tidak lurus, banyak tikungan di dalamnya. Sepanjang jalan berputar-putar, saya tidak tahu berapa meter saya berlari, dan saya melihat tidak ada jalan di depan. Di depan koridor ada dinding batu besar, yang tampaknya terhubung dengan koridor, dan tidak terlihat seperti pintu. Apakah di tempat yang salah? Harvey tampak bingung. Itu tidak benar, tempat yang ditandai di peta ada di sini. Harvey mengambil lampu ponselnya dan meraba-raba dinding batu. Setelah mencari selama hampir 10 menit, Harvey menemukan bahwa di sudut di bawah dinding batu, ada tempat yang cekung. Menemukannya. Harvey sangat gembira, lalu mengeluarkan kunci seperti token dari sakunya dan memasukkannya ke dalam alur. Detik berikutnya. Gemuruh. Seluruh koridor, dan bahkan seluruh gunung tampak bergetar. Harvey dengan cepat melangkah mundur. Gemetar berlangsung selama 5 menit penuh sebelum berhenti. Ketika getaran berhenti, dinding batu besar itu tampak berubah menjadi 2 pintu, bergerak ke arah kedua sisi. Setelah 2 gerbang batu pindah ke dinding batu, sebuah jalan keluar muncul di depan. Namun, itu terhalang oleh tirai putih, membuatnya sulit untuk melihat pemandangan di luar pintu keluar. Tampaknya setelah melewati tirai cahaya putih ini, seseorang harus dapat memasuki dunia seni bela diri kuno. Erlene, aku di sini. Harvey menghela nafas lega, mengeluarkan token di sudut dinding batu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah itu, Harvey berjalan langsung menuju tirai cahaya putih tanpa ragu-ragu. Saat melewati tirai cahaya putih, Harvey merasakan cahaya putih di depannya menyilaukan, dan menutup matanya tanpa sadar. Ketika Harvey membuka matanya lagi, pemandangan di depan tampaknya tidak berubah, itu masih koridor yang gelap. Harvey tidak berlama-lama, dan terus menyusuri koridor, berlari ke depan.
Setelah berlari selama 7 atau 8 menit, Harvey berlari keluar dari koridor. Melihat ke atas, pemandangan di depan telah berubah, meskipun masih ada gunung bergelombang di depan, itu bukan lagi Hengshan. Menurut peta, ini adalah lokasi Gunung Yuanwu di dunia seni bela diri kuno. Harvey menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa tempat dia keluar adalah sebuah gua. Tampaknya dia memang telah tiba di dunia seni bela diri kuno. Mungkin karena terisolasi dari dunia sekuler, energi spiritual di sini jauh lebih berlimpah daripada dunia sekuler. Langit juga tidak tercemar, Anda bisa melihat bintang dan bulan yang cerah. Harvey tiba-tiba merasa seolah-olah dia datang ke tempat di mana dia biasa berlatih dengan guru. Membuka peta di telepon, Harvey meliriknya, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Gunung Yuanwu sangat jauh dari istana Xuanfei. Jika Anda berjalan kaki, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Kuncinya adalah saya belum bisa terbang di langit, jika tidak, terbang saja. Karena Tuan Huo dan Tuan Li mengatakan bahwa dunia seni bela diri kuno bahkan menggunakan ponsel dan komputer, apakah mereka juga digunakan untuk transportasi seperti mobil? Harvey berpikir sambil berjalan menuju luar Gunung Yuanwu. Setelah 10 menit, Harvey berjalan keluar dari gunung, dan kemudian terbang ke arah istana Xuanfei. Setelah berlari selama setengah jam, Harvey tidak tahu seberapa jauh dia berlari, tetapi singkatnya, dia jauh dari Gunung Yuanwu. Apa yang membuat Harvey terdiam adalah bahwa tidak ada apa-apa di jalan, itu hanyalah gunung yang tandus. Apakah tidak ada kendaraan, pesawat, dan kereta api berkecepatan tinggi di sini? Hati Harvey mencicit untuk sementara waktu, dan kemudian dia sadar kembali. Juga, jika dunia seni bela diri kuno mulai menggunakan alat transportasi, saya khawatir lingkungan di sini sudah lama hancur. Energi spiritual di sini tidak akan begitu melimpah. Dengan kata lain, saya hanya bisa lari ke istana Xuanfei. Anda harus tahu bahwa lokasi Anda sekarang setidaknya 1000 km jauhnya dari istana Xuanfei. Berlari di masa lalu tidak hanya membuang-buang energi, tetapi juga membuang-buang waktu. Tepat ketika Harvey tertekan, tiba-tiba, suara kuku kuda datang dari depan. Harvey mendongak dan melihat sekelompok orang mengenakan jubah abu-abu dan putih dan menunggang kuda tinggi datang. Jubah yang dikenakan oleh kelompok orang ini, dengan gambar gosip yang dibordir di lengannya, terlihat sangat familiar. Siapa? Sekelompok orang juga memperhatikan Harvey dan melirik. Ketika dia melihat pakaian Harvey, seorang pria parubaya berwajah kurus berkata dengan curiga, "Wah, apakah kamu dari dunia sekuler? Bagaimana kamu bisa masuk ke dunia seni bela diri kuno? Apakah kamu datang untuk belajar seni bela diri dari seorang guru?" Pria lain juga terkejut melihat Harvey. Lagi pula, tidak mungkin bagi orang-orang di dunia sekuler untuk masuk dan meninggalkan dunia seni bela diri kuno dengan santai. Siapapun yang bisa masuk, baik yang memiliki status khusus di dunia sekuler, atau telah diakui oleh sekte tertentu dan diterima sebagai murid. Namun, Harvey tidak menanggapi kata-kata sekelompok orang, tetapi senyum aneh melintasi sudut mulutnya. Setelah melihat pakaian kelompok orang ini secara menyeluruh, Harvey menentukan identitas mereka. Orang-orang ini ternyata adalah orang-orang dari Tianjimen. Ini benar-benar jalan sempit untuk musuh. Belum lama ini, Tianjimen masuk ke rumah York dan mulai membunuh mereka. Jika dia tidak tiba tepat waktu, jika dia tidak mendapat bantuan dari para tetua Tangmen, ayah dan bibinya akan diracuni. Bahkan jika semua orang di Tianjimen dihancurkan terakhir kali, masih sulit untuk memahami kebencian Harvey. Sekarang setelah saya bertemu orang-orang dari Tianjimen lagi, saya tentu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, di dunia seni bela diri kuno, itu adalah tempat di luar hukum, dan tidak apa-apa untuk membunuh orang di sini. Wah, aku bertanya padamu, mengapa kamu linglung? Pria parubaya itu menatap Harvey dan bertanya dengan suara keras. Harvey ingin mengkonfirmasi lagi, mengangkat mulutnya dan bertanya, apakah Anda dari Tianjimen? Hah, pria parubaya itu tertegun, bagaimana Anda tahu identitas kami? Pria lain juga tampak aneh, bagaimana dapatkah anak laki-laki berbulu dari dunia sekuler mengetahui identitas mereka? Jangan khawatir tentang bagaimana saya tahu. Mata Harvey menjadi lebih dingin dan lebih dingin, singkatnya, kalian semua akan mati malam ini, dan jika Anda ingin menyalahkannya, Anda bernasib buruk. Apa maksudmu? Wajah pria parubaya itu tenggelam, matanya penuh keraguan, dan dia tidak mengerti mengapa Harvey mengatakan hal seperti itu. Tidak masuk akal. Harvey mengangkat bahu dan berkata dengan senyum jahat, aku hanya tidak senang dengan orang-orang yang menonton sekte rahasia surgawimu dan ingin membunuhmu, itu saja. Mendengar ini, 7 murid sekte rahasia surgawi yang menunggang kuda tidak senang. Pertama tercengang, dan kemudian mereka semua tertawa terbahak-bahak. Apakah anak ini ditendang kepalanya oleh keledai, dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan membunuh kita? Anak dari dunia, yang berani begitu sombong, yang memberinya kepercayaan diri. Dendam yang kami miliki di Tianjimen, karena Anda mengatakan hal seperti itu, maka kami tidak dapat menahan Anda. 7 murid Tianjimen yang Anda katakan dan saya sama sekali tidak menganggap serius Harvey. Bab 998. Di mata mereka, sebagian besar orang di dunia sekuler adalah sampah yang tidak berguna. Selain itu, mereka melihat bahwa Harvey biasa-biasa saja, dan mereka bahkan tidak bisa merasakan aura dan kultivasi di tubuh Harvey, jadi mereka secara alami merasa bahwa Harvey hanyalah orang biasa di dunia biasa. Mungkin anak ini ditemukan oleh sekte tertentu dan ingin menerimanya sebagai murid. Tetapi selama Tuhan membunuhnya tanpa sadar, sekte itu tidak dapat menemukan mereka. Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar ditemukan, mereka tidak takut. Mereka adalah murid Tianjimen, dan pendukung mereka adalah Wu Houmen, yang berada di antara 8 sekte. Selain sekte lain di 8 sekte, serta 5 keluarga seni bela diri kuno, bagaimana sekte biasa berani mengganggu Tianjimen mereka? Apalagi melihat anak ini berkeliaran di sekitar gunung dan gunung yang tandus sendirian tanpa ada yang membimbingnya, mungkin bahkan jika anak ini benar-benar diterima sebagai murid oleh sekte tertentu, itu masih sekte kecil. Jadi, anak seperti ini, jika Anda membunuhnya, Anda akan membunuhnya. Kakak senior Lin, biarkan aku berurusan dengan anak ini. Seorang murid muda berkata kepada pria parubaya itu. Kemudian, dia menginjak kakinya, dan tubuhnya melompat dan mendarat dengan mantap. Ada cibiran di sudut mulut murid muda itu, dan dia mendekati Harvey, dan berkata dengan muram, nak, di kehidupan selanjutnya, kamu harus belajar untuk bersikap rendah hati dan jujur, beberapa orang bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi.
Murid Tianjimen lainnya juga melihatnya dengan bercanda. Harvey. Membunuh orang seperti makan dan minum air bagi mereka. Setelah mengatakan itu, murid muda itu langsung menghunus pedang panjang di tangannya dan menusukkannya ke tenggorokan dan dada Harvey. Untuk membunuh anak ini di depannya, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan energi aslinya. Melihat tikaman pedang ini, Harvey bahkan tidak ingin bergerak sama sekali, dia berdiri di sana dan mengangkat tangan kanannya dengan santai. Dentang. Dengan suara tabrakan yang tajam, pedang itu langsung diblokir oleh telapak tangan Harvey. Apa? Murid muda itu tiba-tiba tercengang dan menatap Harvey dengan ekspresi bingung. Anda harus tahu bahwa dia adalah murid Tianjimen, seorang seniman bela diri sejati. Bahkan jika dia tidak menggunakan ki sejatinya, akan sangat mudah untuk membunuh seorang anak nakal di dunia biasa dengan kekuatan fisiknya saja. Tapi mengapa anak ini begitu menakutkan, tidak hanya memblokir pedangnya sendiri dengan satu telapak tangan, tetapi juga telapak tangannya tertusuk, bahkan tidak meninggalkan jejak. 7 murid Tianjimen lainnya yang hadir juga menatap Harvey dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Harvey melirik murid-murid lain dan berkata sambil tersenyum, saya menyarankan Anda untuk pergi bersama. Dalam hal ini, Anda mungkin bisa mati sedikit lebih lambat. Diam. Teriak murid muda itu, dan dia sangat terkejut. Beruntung Ki, kental pada pedang panjang, dan menusuk Harvey lagi. Semuanya dikatakan untuk membiarkanmu pergi bersama, mengapa kamu ingin datang sendiri untuk menemukan kematian? Harvey berkata dengan ringan, meraih tangan kanannya tiba-tiba, dan mematahkan pedang panjang itu dengan klik. Segera, Harvey memegang setengah pedang dan melambaikannya dengan lembut. Batuk. Pedang setengah terpotong ini ditembakkan secara langsung, dan dengan tiupan itu jatuh langsung ke jantung murid muda ini. Kamu. Mata murid muda itu melebar tiba-tiba, dan dengan rasa panik yang kuat, dia jatuh ke tanah dan langsung mati. Keenam murid lainnya terkejut, baru kemudian mereka menyadari bahwa Harvey luar biasa. Ayo pergi bersama, pria. Parubaya itu berteriak. Segera, pria parubaya itu memimpin 5 murid lainnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang panjang di tangannya, memadatkan energi sejatinya, dan menusuk ke arah Harvey. Selain itu, 6 orang ini bekerja sama dengan sangat diam-diam, menginjak langkah aneh di kaki mereka, dan langsung membentuk formasi pedang misterius. Cahaya pedang sangat ganas, cahaya dingin berkedip, dan niat membunuh melonjak. Karena dia telah berurusan dengan Tianjimen, Harvey secara alami tahu bahwa Tianjimen terutama berlatih teknik dan formasi Kimen. Oleh karena itu, tidak jarang mereka menyebar dengan cepat. Namun, kekuatan 6 orang ini benar-benar terlalu lemah, yang terkuat, yaitu pria parubaya ini, hanya berada di tahap tengah Yuan-Yuan Realem. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan formasi pedang ini. Harvey tidak menggunakan ki sejatinya sama sekali, tubuhnya bergerak dengan keras, langsung ke formasi pedang 6 orang, dan kemudian tangan kanannya menembakkan beberapa telapak tangan. Dentang-dentang. Dalam sekejap, 6 pedang yang menusuk semuanya terlepas. Ini, bagaimana mungkin? Siapa anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Kami. Bukan lawannya, lari. Berbalik dan lari. Harvey bergegas ke depan, meraih bagian belakang leher kedua murid Tianjimen dengan kedua tangan, dan kemudian meremas leher kedua orang itu dengan paksa. Setelah membuang keduanya, Harvey membanting kakinya ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar, dan semua pedang patah yang jatuh ke tanah terbang ke udara. Segera, Harvey mengangkat tangan kanannya, melambaikannya dengan keras, dan mengeluarkan ledakan energi. Wus. Beberapa pedang patah terbang keluar, dan langsung menuju ke 4 orang yang melarikan diri. Kepulan. Dalam sekejap, 3 murid yang tertinggal dipukuli menjadi saringan dan jatuh ke tanah. Sama seperti pedang patah yang tersisa ditembakkan ke murid Tianjimen terakhir, pria itu panik dan menembakkan bom sinyal ke langit. Kemudian, hanya beberapa suara puff yang terdengar, dan tubuh murid itu tertusuk oleh pedang yang patah dan jatuh ke tanah. Harvey menatap bom sinyal yang meledak di langit, dan menyipitkan matanya. Apakah ini meminta bantuan? Sangat bagus, karena saya akhirnya datang ke dunia seni bela diri kuno, jika Anda ingin membuat masalah, mari kita membuatnya lebih besar. Beberapa akun harus diselesaikan dengan Tianjimen. Segera, Harvey mengatur ke-7 mayat itu bersama-sama. Setelah terluka dan berlumuran darah mayat, dia menulis 7 karakter merah darah di dada mereka. Pembunuh Harvey juga. Setelah menulis, Harvey langsung menunggang kuda dan berlari menuju istana Xuanfei. Sekitar 2 jam berlalu. Saya melihat sekelompok besar orang berlari kencang di atas kuda dengan jubah gosip hitam, abu-abu dan putih. Ada lebih dari 200 orang. 2 kuda terdepan sedang duduk di atas 2 lelaki tua, 1 kurus dan 1 gemuk. Kedua lelaki tua ini adalah tetua ketiga Xiao Wanshan dan tetua keempat Feng Tianzeng dari Tianjimen. Ketika semua orang melihat 7 mayat tergeletak di tanah, mereka tercengang. Beraninya kau membunuh murid Tianjimenku? Xiao Wanshan meraung dan terbang turun dari kuda, berlari menuju 7 mayat. Feng Tianzeng dan murid Tianjimen lainnya juga turun dan bergegas. Ketika mereka melihat kematian 7 orang, Xiao Wanshan dan yang lainnya benar-benar menarik napas dalam-dalam. Leher keduanya terjepit, dan tubuh kelimanya tertusuk pedang patah. Feng Tianzeng juga sangat marah, ini. Siapa yang melakukan ini? Elder Feng, mereka tampaknya memiliki kata-kata yang tertulis di atasnya. Seorang murid Tianjimen mengingatkan. Feng Tianzeng, Xiao Wanshan dan yang lainnya semua melihat ke-7 mayat itu. Baru saja, mereka mengira tubuh itu penuh dengan darah, tetapi mereka tidak melihatnya dengan cermat, setelah melihatnya dengan jelas, semua orang tercengang. Apakah itu si pembunuh Harvey? Terlalu arogan bahkan untuk menyimpan nama setelah membunuh seseorang, bukan? Ini bukan hanya arogan, itu hanya melanggar hukum. Penatua Feng, Penatua Xiao, kami sama sekali tidak bisa lepaskan orang ini bernama Harvey. Sekelompok murid Tianjimen meraung marah. Harvey. Xiao Wanshan membacanya lagi, lalu membuka matanya, dan berkata dengan kaget, mungkinkah anak dari keluarga Yor di dunia sekuler yang membunuh kepalanya? Pasti anak itu dia memiliki dendam terhadap Tianjimen kita, yang masih bermarga Yor, tidak ada orang lain selain anak itu, wajah Feng Tianzeng muram, aku. Tidak menyangka anak ini datang ke dunia seni bela diri kuno. Selesai, bagus, hahaha.
Xiao Wanshan hahaha dia tertawa keras, ketika dia berada di dunia sekuler, ada pemegang pedang untuk melindunginya, dan kami tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Sekarang, sejak ini anak telah datang ke dunia seni bela diri kuno, bahkan jika kita membunuhnya, pengguna pedang tidak bisa mengendalikan kita lagi. Ini benar-benar menarik, ada jalan ke surga, anak ini tidak akan pergi, dan tidak mungkin ke neraka, tapi dia ingin menerobos masuk. Kali ini kita akhirnya bisa membalaskan dendam tuannya. Xiao Wanshan tersenyum dingin, dan kemudian dengan keras memerintahkan, semuanya, cepat dan periksa orang ini bernama Harvey, dan pastikan untuk mencari tahu ke arah mana dia pergi. Ya. Bab 999. Pegunungan Beiling terletak di utara dunia seni bela diri kuno. Gunung-gunung di sini megah dan tinggi, membentang ribuan mil, dan puncak utamanya, puncak Xuanfei, tingginya lebih dari 2000 meter. Istana Xuanfei terletak di sini, dan jauh dari sekolah seni bela diri kuno lainnya di dunia seni bela diri kuno, seolah-olah terisolasi dari dunia. Di pagi hari, matahari pagi terbit, dan gunung-gunung diselimuti awan dan kabut, seperti mimpi, seperti negeri dongeng. Di atas pegunungan yang diselimuti kabut, Anda dapat melihat istana-istana yang indah secara samar. Istana dibangun di sepanjang gunung, dengan gunung dan puncaknya. Semakin tinggi gunung, semakin megah istana yang dibangun. Di atas puncak utama, puncak Xuanu, istana yang dibangun lebih megah dan megah, dengan aura yang menelan alam semesta. Pada saat ini, jaraknya beberapa mil dari Gunung Beiling. Ada seorang pemuda berpakaian putih dan celana panjang hitam, dengan wajah tampan dan temperamen yang halus, yang sedang menunggang kuda hitam, bergegas menuju sisi ini. Yang di atas kuda itu adalah Harvey yang mengemudi sepanjang malam. Mungkin karena energi spiritual yang melimpah di dunia seni bela diri kuno, kuda-kuda di sini juga lebih kuat daripada yang ada di dunia sekuler, mereka tidak hanya cepat, kuat, tetapi juga kuat dalam daya tahan. Jika itu kuda di dunia sekuler, saya khawatir setelah berlari sepanjang malam, saya akan mati karena kelelahan. Dan kuda hitam ini berlari sepanjang malam, masih penuh energi dan tidak lelah. Harvey mengendarai kuda dan melihat istana megah di pegunungan di kejauhan, dan dia penuh emosi di dalam hatinya. Istana Xuanfei ini memang sekte dunia seni bela diri kuno, dan itu jauh lebih mengesankan daripada sekte-sekte di dunia sekuler. Selain itu, Harvey dapat yakin bahwa bahkan di dunia seni bela diri kuno, tidak banyak sekte yang dapat dibandingkan. Kalau tidak, Istana Xuanfei tidak akan bisa menjadi keberadaan 8 sekte besar setelah 5 keluarga besar. Mungkin Istana Xuanfei memiliki banyak tuan dan banyak murid, dan saya khawatir kali ini saya akan berada dalam bahaya. Namun, Harvey tidak menyesali pilihan yang dia buat. Sekarang dia telah datang, Harvey tidak pernah berpikir untuk mundur. Erlene, tidak peduli apa, aku akan membawamu keluar dari sini. Gumam Harvey, lalu menepuk kuda hitam itu dan berkata sambil tersenyum, Hei Feng, kamu membawaku berlari sepanjang malam, biarkan aku menangkapnya. Bangun pagi-pagi. Kami di sini. Jadi, kami berteman sekarang, bagaimana kalau kita membuat keributan di Istana Xuanfei hari ini? Nama, Angin Hitam, juga dipilih oleh Harvey untuk kuda hitam ini. Karena kuda hitam ini cepat dan berlari secepat angin, Harvey memberinya nama seperti itu. Hei Feng meringkik, seolah menanggapi kata-kata Harvey. Seperti kata pepatah, semuanya memiliki roh, dan Hei Feng tampaknya dapat merasakan kepercayaan Harvey. Selain itu, ia juga dapat merasakan arogansi Harvey yang mendominasi, sehingga telah lama dikendalikan oleh Harvey. Hahaha. Harvey tertawa bangga, Hei Feng, apakah kamu setuju? Bagus sekali, kalau begitu hari ini, ayo bertarung bersama. Kaki Harvey patah saat dia berbicara. Perut kuda. Mengemudi. Teriakan keras. Kuda hitam itu meringkik keras di langit, dan kemudian seperti kilat hitam, ia terbang ke arah Istana Xuanfei. Tidak butuh waktu lama bagi Harvey untuk mengendarai angin hitam ke pinggiran Istana Xuanfei. Lokasi aula utama Istana Xuanfei berada di atas puncak Xuanfei. Di sekitarnya, ada gunung-gunung besar yang berdiri seperti penghalang alami, menjaga puncak utama. Hanya ada 4 cara untuk mendekati puncak utama. Dan masing-masing jalan ini dijaga oleh para murid Istana Xuanfei. Pada saat ini, Harvey sedang mendekati salah satu jalan menuju puncak utama. Di sekitar jalan ini, murid perempuan yang mengenakan gaun putih panjang dan memegang pedang panjang terlihat berpatroli di mana-mana. Ada ratusan orang yang baru saja melihatnya. Yang lebih mengejutkan Harvey adalah bahwa semua murid perempuan ini seperti bunga dan batu giok, dan mereka menawan dan cantik. Selain itu, mungkin karena latihan mereka selama bertahun-tahun, para murid perempuan ini semuanya dalam kondisi yang baik, ada yang kecil dan indah, ada yang tinggi dan anggun, dan mereka sangat menarik perhatian. Hanya beberapa orang yang dapat dipilih dan mereka dapat menjadi model di dunia sekuler. Apakah Anda ingin membunuh semua murid perempuan ini? Harvey mengerutkan kening, sedikit malu. Saya tidak pernah memukul wanita, tetapi hari ini saya membobol sarang wanita, apa yang harus saya lakukan? Harvey buru-buru menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran-pikiran ini. Kali ini saya datang untuk menyelamatkan orang, dan saya tidak bisa memiliki kebaikan wanita. Selain itu, semua wanita ini adalah pejuang, tetapi mereka bukan hal yang baik. Jika mereka benar-benar ingin mempermalukan diri mereka sendiri, mereka hanya bisa kasar. Ketika Harvey mendekat, itu segera membangkitkan kewaspadaan para murid Istana Xuanfei. Siapa itu? Pendatang turun. Ini adalah area terlarang Istana Xuanfei, cepat pergi, jangan terburu-buru. Sekelompok murid perempuan dengan rok putih bergegas dengan pedang, semuanya mereka adalah wajah-wajah cantik dengan es dan es menatap Harvey. Harvey melirik semua orang dan berkata dengan keras, aku di sini kali ini, aku hanya ingin membawa satu orang pergi. Aku tidak ingin menyakitimu, tetapi jangan datang untuk mati. Keluar dari jalan sekarang. Wah, kamu berisik sekali, seorang. Murid perempuan terkemuka mencibir, melihat pakaianmu, kamu seharusnya berasal dari dunia sekuler, kan? Jadi apa? Harvey bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu orang yang ingin kamu bawa adalah kepala istana kita selanjutnya, nonamu. Murid perempuan terkemuka bertanya lagi. Itu benar. Harvey mengangguk. Karena kamu sudah tahu, ayo menyingkir. Sejujurnya, aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Lagi pula, bukan kamu yang mengambil wanitaku dan menyakiti saudara laki-lakiku. Namun, jika Anda harus memblokir jalan, maka saya harus meminta maaf. Seorang. Murid perempuan mendengus dingin dan berkata, nak, jangan malu.
Anda, seorang anak kecil dari dunia sekuler, bagaimana Anda bisa menyelamatkan orang? Apakah Anda pikir Anda dapat menyelamatkan orang dengan darah Anda? Bangun, berhenti bermimpi. Oke, jangan bicara omong kosong dengan anak ini, murid wanita terkemuka langsung mengeluarkan pedang panjang di tangannya, dan berkata dengan suara keras, Tuan Istana memiliki perintah. Siapapun yang berani menyelamatkan nonamu akan menjatuhkannya. Ya sekelompok. Murid perempuan menjawab, dan kemudian mengeluarkan pedang panjang mereka. Harvey mengerutkan kening, para wanita ini benar-benar marah, dan mereka akan mulai setelah beberapa kata. Bawa dia. Selusin murid perempuan memimpin serangan. Mereka menginjak tanah, melakukan pekerjaan ringan, melompat langsung, mengangkat pedang mereka dan menikam Harvey. Set. Lebih dari selusin pedang ditusuk pada saat yang sama, seolah-olah terjalin menjadi jaring pedang yang dingin, dan seperti gelombang pedang yang berjatuhan, berbondong-bondong ke Harvey. Ilmu pedang itu bagus, tapi sayangnya, kultivasimu terlalu lemah. Kata Harvey ringan, dan kemudian tangan kanannya menjadi telapak tangan, tetapi dia tidak memobilisasi ki sejatinya, hanya memobilisasi kekuatan daging, dan memukulnya secara langsung. Jika Anda tidak bisa membunuh, tentu saja lebih baik tidak membunuh. Karena, setelah melihat skala Istana Xuanfei, Harvey punya ide di hatinya. Jika Anda dapat mengendalikan Istana Xuanfei, atau membiarkan Mu Erlene mengendalikan Istana Xuanfei, itu pasti akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Ledakan. Dengan satu telapak tangan, bahkan jika tidak ada energi yang membuat marah, kekuatan yang melonjak seperti semburan gunung yang menderu, menghantamnya. Dentang-dentang. Selusin pedang yang menusuk sama sekali tidak bisa mendekati Harvey, dan semuanya dihancurkan dengan kekuatan telapak tangan. Ah! Ditemani oleh ledakan rasa sakit, selusin murid perempuan yang melompat ke udara terkena kekuatan telapak tangan pada saat yang sama dan terbang keluar. Ketika mereka mendarat, selusin murid perempuan memuntahkan seteguk darah, meskipun mereka tidak mati, mereka juga kehilangan kekuatan bertarung mereka. Melihat adegan ini, para murid perempuan lainnya tercengang. Rupanya, mereka tidak menyangka Harvey yang tampaknya biasa menjadi begitu kuat, mengalahkan lebih dari selusin orang dengan satu telapak tangan. Bab 1000. Ini. Bagaimana anak ini begitu kuat? Kenapa aku tidak merasakan ki yang sebenarnya? Mungkinkah dia adalah seorang kultivator tubuh? Anak ini tidak mudah, ayo kita pergi bersama, kita harus turunkan dia. Juga, cepat dan beritahu orang lain untuk membantu para murid perempuan lainnya berseru satu demi satu, memandang Harvey, dan tidak lagi memandang rendah dia. Ratusan murid perempuan yang hadir menghunus pedang panjang mereka dan menyerang Harvey. Selain murid perempuan yang menyerang, seseorang menembakkan suar ke langit. Setelah melihat kekuatan Harvey, murid perempuan ini tidak berani menjadi terlalu besar, dan langsung meluncurkan pengepungan dan penindasan terhadap Harvey. Lusinan murid perempuan yang memimpin melakukan pekerjaan ringan, terbang, dan langsung mengepung Harvey di tengah. Setelah itu, lusinan murid perempuan mendengus, memadatkan energi sejati mereka, dan menikam Harvey. Set. Lusinan pedang menusuk dari segala arah, seperti membangun tembok kota pedang, mengelilingi dan mencegat Harvey. Pedang pergi dan angin bertiup, energi sejati bersirkulasi, dan aura pembunuh sangat ganas. Meskipun budidaya murid perempuan ini tidak terlalu tinggi, ilmu pedang yang mereka kembangkan memang cukup kuat. Menghadapi pengepungan puluhan orang, Harvey tidak ragu-ragu, tangannya menjadi telapak tangan, kekuatan daging dimobilisasi pada saat yang sama, dan kemudian dia menembak beberapa telapak tangan berturut-turut. Bum bum bum. Bayangan telapak tangan memenuhi langit, dan mereka menamparkan ke segala arah. Satu demi satu, telapak tangan yang agung digulirkan, seperti 10.000 binatang buas keluar dari sangkar. Dentang-dentang. Ditemani oleh suara tabrakan yang tajam, lusinan murid perempuan di gelombang pertama pengepungan dan penindasan semuanya dikirim terbang keluar dengan kekuatan telapak tangan mereka. Semua pedang di tangan mereka juga patah. Namun, ketika gelombang pertama murid perempuan terlempar ke udara, gelombang kedua dan ketiga murid perempuan melompat dan menyerang Harvey. Kamu ingin aku menjadi nyata, kan? Harvey menyipitkan matanya, energi kemarahan dan kekuatan spiritualnya langsung dimobilisasi, dan dia melakukan teknik objek lama. Api penyucian prajurit ilahi. Ledakan teriakan tidak berakhir. Wus. 4 prajurit pendek emas, pisau, tombak, pedang, dan tombak, melesat dari tubuh Harvey, dan kemudian langsung berubah menjadi ribuan prajurit pendek emas. Pergi. Harvey melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Wah wah. Ribuan tentara pendek emas berubah menjadi tornado senjata dalam sekejap, dan mereka didorong ke segala arah. Kungfu macam apa ini? Apa orang ini masih bisa berpura-pura menjadi objek? Tapi meski begitu, dia memiliki terlalu banyak senjata di bawah kendalinya dalam satu waktu. Orang ini tidak sederhana. Kultivasi fisik, dia juga telah mengembangkan keterampilan internal. Seruan meletus, dan semua murid Istana Xuanfei memandang Harvey dengan mata ngeri. Satu demi satu tornado emas senjata menyebar, langsung memblokir semua murid perempuan yang menyerang. Lagi dan lagi. Pedang panjang dan prajurit pendek emas bertabrakan terus-menerus, membuat suara gesekan yang tajam, membangkitkan percikan api. Ah! Banyak murid muda tidak bisa menahan hancurnya tornado, dan pedang panjang di tangan mereka langsung dipelintir menjadi berkeping-keping. Tornado bilah terus mendorong keluar secara horizontal, dan banyak murid muda terpotong dengan darah, dan kemudian mereka terkejut dan terbang keluar. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, ratusan murid perempuan kehilangan efektivitas tempur mereka. Namun, apa yang membuat Harvey terdiam adalah bahwa pertempuran di sini belum berakhir, dan para murid Istana Xuanfei yang berpatroli di kejauhan juga telah bergegas. Melihat sekeliling, ada lebih dari 500 orang. Nima, ini benar-benar menendang sarang lebah. Harvey juga tidak tinggal di sini. Dengan satu tembakan, dia meraih pedang panjang yang dijatuhkan oleh seorang murid Istana Xuanfei, dan berteriak keras. Mengemudi. Hei Feng. Meringkik bersemangat, kuku kuda terangkat, dan berlari ke depan. Hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekati puncak Xuanfei. Banyak murid muda memegang pedang panjang dan memblokirnya lapis demi lapis. Namun, Hei Feng tidak takut sama sekali, dan terus bergegas ke depan. Bang bang bang.
Murid perempuan yang menghalangi bagian depan langsung tersingkir. Siapa yang berani menghalangiku, bunuh Wu She. Harvey memegang pedang panjang dan mengayunkannya terus-menerus, dan para murid perempuan yang menghalangi bagian depan dan menyerang dari segala arah terbang keluar. Jeritan dan teriakan pembunuhan terdengar satu demi satu, dan seluruh pinggiran pegunungan Beiling menjadi berantakan. Pada saat ini, Harvey memegang pedang panjang, mengendarai kuda angin hitam, dan mendorong secara horizontal, seperti pertempuran umum yang sengit di medan perang. Embusan angin menyapu, dan pasir dan batu berterbangan, rasanya seperti melangkah ke medan perang kuno. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, Harvey Bian sudah dekat dengan persimpangan pegunungan Beiling. Namun, di persimpangan, sudah ada ratusan murid istana Xuanfei yang menjaga di sana. Kamu harus menghentikan anak ini, jangan biarkan dia masuk. Teriak seorang murid perempuan terkemuka. Ya. Murid perempuan lainnya menanggapi satu demi satu dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Selama bertahun-tahun, banyak sekte telah menyerang istana Xuanfei mereka. Namun, sekte-sekte itu hampir keluar setiap saat. Tapi hari ini, seorang anak laki-laki berbulu dari dunia sekuler berani mendobrak gerbang gunung gadis misterius mereka sendirian. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan hal yang luar biasa. Oleh karena itu, bahkan untuk martabat istana Xuanfei mereka harus menghentikan pencarian. Jika seseorang benar-benar menerobos gerbang gunung, seperti apa wajah istana Xuanfei mereka? Melihat bahwa ada ratusan murid dari istana Xuanfei menghalangi pintu masuk di depannya, Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan suara keras, jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah. Bunuh. Murid perempuan terkemuka berteriak keras. Dia langsung memimpin ratusan murid istana Xuanfei dan bergegas menuju Harvey bersama. Sial, dendam macam apa wanita-wanita ini? Apakah perlu bekerja begitu keras? Harvey tercengang dan merasa bahwa satu kepala dan dua kepala besar. Melihat para murid perempuan mendekat, Harvey tidak ragu lagi, tetapi melakukan teknik pemberdayaan objek lagi. 10.000 tentara kembali ke leluhur mereka. Harvey meraung dan melambaikan tangan kanannya lagi. Karena peningkatan kultivasinya, Harvey sekarang dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar dari objek pemberdayaan. Berdengung. Suara gemetar pedang bergema. Dalam sekejap. Saya melihat bahwa tornado bilah emas menyebar dalam sekejap, berubah menjadi hujan bilah yang sangat deras, terbang. Selain itu, di bawah kendali teknik objek lama, pedang panjang yang jatuh ke tanah, serta pedang dan senjata lainnya di tangan semua murid istana Xuanfei, semuanya dilepaskan dan terbang ke udara. Apakah anak ini monster? Dia bahkan bisa mengendalikan senjata di tangan kita. Luar biasa, anak ini benar-benar dari dunia biasa, bukan klan hebat dari 5 keluarga seni bela diri kuno. Murid yang luar biasa dari sekte tertentu. Tidak heran anak ini berani memasuki gerbang gunung kita. Sendirian, kekuatannya memang terlalu kuat. Semua murid dari istana Xuanfei yang hadir sedang berdiskusi, seolah-olah melihat monster Harvey. Sekarang juga. Suara mendesing. Wus. Ribuan prajurit pendek emas dan ratusan bilah perak berkumpul di langit, tergantung terbalik di langit, seperti tirai bilah yang menutupi langit. Semua murid istana Xuanfei yang hadir tercengang. Kembalilah, kembalilah. Seru seorang murid perempuan terkemuka. Pergi. Harvey Zhen berteriak dan melambaikan tangan kanannya. Uhuk-uhuk. Dalam sekejap, ribuan prajurit pendek emas dan pedang perak terbang menuju semua murid istana Xuanfei di sekitarnya seperti hujan. Semua murid istana Xuanfei memiliki cukup ki untuk dilawan, dan mereka ingin memblokir gerakan membunuh Harvey, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali.